digital mengatasi banyak limitasi yang terjadi, serta menjadi inspirasi bagi kelahiran MNP dalam menjawab berbagai tantangan global. MNP adalah institusi yang lahir dari nafas Kompas Gramedia dalam upaya mencerahkan bangsa dengan membangun masyarakat terdidik. Visi pendiri Kompas Gramedia, yakni almarhum Yaakob Utama dan PK Oyong, menginspirasi Yayasan Multimedia Nusantara dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan literasi digital. Berbekal dengan pengalaman mendirikan dan mengembangkan Universitas Multimedia Nusantara, maka pada tahun 2018, inisiasi pendirian Politeknik dimulai dengan pengajuan perizinan dan perencanaan oleh tim proyek pendirian yang terdiri dari berbagai unsur sivitas akademika UNN. Pada tahun 2019, peletakan batu pertama gedung kampus MNP dilakukan di pusat kawasan berkembang Gading Serpong seluas 8 hektar, selain area kampus di kawasan Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Pusat. Atas penyertaan ilahi, pembangunan kampus Gading Serpong dan izin pendirian institusi dapat dituntaskan melalui peresmian Multimedia Nusantara Politeknik pada tanggal 18 September 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Program studi sarjana terapan perdana yang didirikan adalah 3D Animation, Event Management, serta E-commerce Logistik. Ketiga program studi adalah bidang studi unggulan yang relevan dengan kebutuhan industri yang dapat memberdayakan teknologi secara kreatif. Profil lulusan ditentukan dengan mengedepankan penguasaan 3 literasi utama, yakni literasi manusia, literasi data, dan literasi teknologi yang dikemas secara holistik dan berimbang antara keahlian dan karakter. MNP mengusung 5 nilai keutamaan yang sama dengan Kompas Gramedia, yakni kredibel, kompeten, caring, kompetitif, dan customer delight. Nilai keutamaan ini bukan hanya menjadi standar perilaku seluruh sivitas akademik, namun juga sebagai dasar kebijakan pengembangan strategis Politeknik melalui visi menuju Politeknik berkelas dunia tahun 2040. Visi ini menjadi dasar komitmen kami untuk memberdayakan talenta dengan daya saing yang handal di tingkat global. Maka dari itu, 2 tahun sejak pendiriannya, MNP menekuni komitmen ini dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan sistem pendidikan berbasis project-based learning, giat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai aktivitas akademik berlangsung dengan aktif melibatkan jejaring mitra industri, khususnya di grup Kompas Gramedia yang terdiri dari berbagai unit bidang usaha. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman nyata berinteraksi dengan dunia kerja sejak awal studi. Transformasi digital juga dilaksanakan dalam pengelolaan kampus baik melalui layanan akademik dan non-akademik yang didukung oleh dosen dan tenaga pendidik yang berpengalaman, memiliki pengalaman industri maupun akademik. Walau masih berusia belia, namun ini tidak menghalangi semangat dan komitmen kami untuk berkontribusi bagi negeri melalui pendidikan vokasi. Turut mencerahkan kehidupan bangsa demi memenuhi visi dan mimpi pendiri dan pendahulu kami. Dirgahayu Multimedia Nusantara Politeknik. Oke, nah teman-teman udah jadi tahu nih ya tentang MNP sendiri. Jadi kita itu Politeknik yang ada di Gading Serpong, Tangerang, dan kita punya 3 program studi yaitu Digital Animation, Event Management, dan E-commerce Logistik. Nah, hari ini kita tuh nggak sendirian, jadi kita juga kolaborasi bersama dengan Lawson. Nah, pasti teman-teman ada yang tahu atau mungkin kayak pernah dengar gitu ya tentang Lawson. Nah, Khalif juga mau kenalin nih tentang Lawson. Kalau tadi kita udah kenalan sama MNP, sekarang kita mau kenalan dengan Lawson. Silakan boleh di play audionya untuk video Lawson. Selamat datang di Lawson, silakan. Kalian mau kreasi kalian ada di tas belanja Lawson? Ayo daftarkan diri kalian di Lawson Eco-Based Design Competition 2024. Ada banyak hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan loh. Selain mendapatkan hadiah yang menarik, kamu juga bisa ikut berperan sebagai agen gerakan Go Green loh.
Selamat daftar guys. Klik link bawah ini untuk info lebih lanjut ya. Oke, siapa yang makin lapar ngelihat Oden pagi-pagi? Nah, jadi teman-teman, kita juga ada Ecobag Design Competition yang tadi teman-teman udah lihat nih videonya. Oke, tapi nanti akan ada informasi lebih lanjutnya, informasi lengkapnya tentang Ecobag Design Competition. Nah, di sini siapa teman-teman yang udah nggak sabar nih untuk dengerin materi dan tips and trick tentang desain? Kayaknya udah banyak banget ya. Nah, langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, Kak Alif mau ngajak teman-teman untuk kita main game sedikit kali ini ya. Nah, boleh nih untuk di-share nih. Jadi teman-teman nanti bisa langsung scan aja Quizizz. Ingat ya, Quizizz. Nah, teman-teman tuh bisa langsung join aja di joinmyquizizz.com atau bisa langsung scan aja dari handphone. Nah, atau bisa ngeliat juga di kolom chat nih teman-teman untuk login-nya. Silakan teman-teman. Kak Alif kasih waktu untuk login, untuk join ke Quizizz-nya. Sementara masih 0 participant. Silakan teman-teman untuk join Quizizz-nya. Ada Tuan Muda, Jenny Anggraini, Devina, Mabel Graciela, Richel. Yo, mari ditambah lagi. Langsung aja nih teman-teman nih, login aja, nggak usah malu-malu. Yo teman-teman, karena habis ini jadinya akan ada hadiah nih teman-teman. Akan ada hadiah, hadiahnya apa? Nah pokoknya makanya mainin dulu nih Quizizz-nya, join dulu. Sampai nanti teman-teman siapa tahu jadi pemenangnya untuk hari ini. Apakah hari ini hari beruntungnya teman-teman? Yo, sepertinya masih belum semua nih yang ikutan nih ya. Coba, mungkin ada yang belum bisa kasih reaction mungkin, biar dari teman-teman panitia bisa bantu. Kalau belum, langsung scan aja nih. Kira-kira udah semua belum nih, Kak? Oke, Kak Alif kasih waktu 1 menit lagi ya untuk untuk loginnya. Kalau udah, karena nanti habis ini langsung di start. Yo teman-teman, jangan lupa untuk login. Siapa tahu nih akan dapat hadiah. Nah hadiahnya apa? Mainin dulu aja biar makin penasaran gitu ya. Oke, siapa yang belum silakan login. Nah udah 1 menit nih ya, kayaknya langsung aja nih. Kayaknya belum ada penambah lagi nih. Oke, langsung dalam 3, 2, 1 dan start. Silakan.
Oke, selamat kepada Jennifer Max William. Yang kedua ada Penguin dan ketiga ada Mayo. Nah, jangan lupa nih untuk ketiga pemenang nanti langsung aja kasih tahu nama aslinya dan nanti boleh chat Kak Livi ya. Boleh chat Kak Livi untuk ngambil hadiahnya. Nah, hadiahnya itu adalah GoPay berarti. Oh ya, untuk pemenang nanti bisa info atau chat ke panitia atau Kak Livi nih yang ada di chat box, nama lengkap dan sekolahnya. Oke? Langsung aja chat ke Kak Livi sekali lagi di chat boxnya. Formatnya adalah nama lengkap dan sekolahnya. Oke? Nah, pas banget nih. Habis ini nanti juga teman-teman untuk yang menang akan dikasih tahu dapat hadiahnya apa. Oke? Nah, jadi gimana sih cara mendesain, konsepnya seperti apa? Juga nggak kelewatan tips and triknya. Nah, langsung aja kita panggil Kak Olin. Silakan Kak Olin dibuka mic-nya. Oke, makasih Kak Alif. Silakan. Nah, Kak Olin Suara saya kedengeran teman-teman semua? kedengeran. Kedengeran ya Aman. Kak Alif ya. Kak Olin, Oke, hari ini kita mau ngapain sih, Kak? kira-kira mau ngapain ya? Kita mau Kita, nge-zoom sih yang pasti. yang pasti Oke. bukan ini ya, bukan mabar. Mabarnya udah ya tadi ya. Kabarnya udah. Oke, ya makasih Kak Alif ya. Aku langsung Oke. mulai aja ya teman-teman semua. Heeh. Silakan. Selamat pagi. Yang masih liburan di sini aku boleh raise hand atau chat saya yang masih libur, entah libur sekolah atau libur kuliah. Aku mau lihat coba ada berapa yang di sini masih sekolah atau masih kuliah. Ada nggak nih kan? Ada ya, ada Mabel, ada siapa lagi nih ya? Ada beberapa ya. Ya berarti teman-teman di sini ada yang masih sekolah. SMP ada nggak sih di sini? Aku mau tahu ada yang masih SMP nggak? Kali bantu liatin ya. Aku takutnya nggak bisa lihat semua. Atau teman-teman panitia yang lain dari MNP dan Lawson boleh bantu. Ada yang masih SMP nggak sih di antara teman-teman yang hadir? Nggak Di ada ya? sini di sini ada Raymond dan Faren nih yang ngasih tepuk tangan nih. Ini Ada ya, SMP oke. kayaknya ya. Di SMP ada. Terus SMA atau SMK? SMA atau SMK atau sederajat itu? Gak apa-apa teman-teman kasih reactionnya aja kok. Boleh kok. Boleh boleh reaction aja. SMA atau SMK SMA. ada ya? Ada Tiffany, Atau ada sederajat ya? Richel, ada Thank Jenny, you, thank you. Galang. Terus yang udah kuliah nih, yang udah kuliah lagi masih libur sih harusnya ya kuliah ya, kampus-kampus masih libur kan ya Kak Alif ya. Iya. Ada nggak Kak Alif teman-teman panitia yang udah kuliah ikutan di sini? Nggak apa-apa loh. Ah, kita kan untuk sharing-sharing ya. Ada Siapa ya? tahu dapat Oke. materinya. Terus terakhir deh kategori yang umum nih. Jadi ya teman-teman yang udah selesai kuliah, udah kerja gitu ya, atau lagi usaha sendiri, gitu freelance. Ada nggak Kak Alif? Pokoknya di luar yang sekolah dan kuliah deh. Oh, ini ada Itu nih juga Arif nih. ada ya. Welcome, Arif. welcome loh. Kita Arif. di sini saling sharing, saling belajar ya. Jadi nanti bukannya aku sama Kak Jasmine aja yang kalau bisa apa yang sharing, tapi teman-teman sini silakan ya. Kalau bisa sih kita saling berbagi di sini gitu ya. Jadi nanti teman-teman ada yang selain mau tanya, mau bagi pengalaman atau mau bagi tips juga, boleh ya di chat ikut meramaikan sharing online kita hari ini. Oke, terima kasih untuk partisipasinya teman-teman yang udah kasih tahu ke aku siapa yang masih sekolah, kuliah dan sebagainya. Jadi kalau materi yang saya siapkan ini memang udah lebih spesifik ya atau lebih khusus gimana kalian mempersiapkan diri ikut lomba Ecobag Design yang diadakan oleh Lawson bersama MNP. Deadline-nya kapan ya Kak Alif ya? Lombanya masih bisa kan ya? Lombanya kalau nggak salah 17 Juli ya. Bisa. 17 Ya, Juli betul. teman-teman 17 masih Juli. bisa ikut dan nanti tadi hadiahnya ada beasiswa senilai ratusan juta dari MNP, bisa bisa kuliah gratis lah ya di MNP, terus ada hadiah uang tunai juga dari Lawson, ada apa lagi ya Kak Alif? Oh, yang pasti karyanya dipakai sama Lawson ya Nah, untuk itu jadi kapan desain dan lagi? ada kredit nama kreator ya atau desainer atau penciptanya nanti di eco bag-nya atau tote bag-nya Lawson. Betul. Jadi kapan lagi kan karyanya bisa Hmm, diperlihatkan oleh semua ya. orang gitu.
Tapi memang mohon maaf nih yang ikut lomba cuma bisa teman-teman yang saat ini SMA ya Kak Alif ya, SMA kelas 1 Betul. atau paling maksimal itu lulus SMA atau usianya 19 tahun ya. Sudah Betul. lulus lagi masih mau kuliah atau lagi gap year maksimal 19 tahun boleh ikut ya. Tapi kalau challenge yang hari ini kita juga ada challenge ya Kak Alif ya. Yang challenge hari ini ada hadiah voucher belanja dari Lawson juga Ya, beberapa pemenang itu boleh diikuti siapapun yang masih SMP, yang udah kerja itu silahkan join di challenge design bag hari ini. betul. Jadi Oke, teman-teman jangan lupa nih berikan hasil karya terbaik gitu ya untuk yang hari ini. iya. Oke, ya sebelum masuk mungkin aku perkenalan dikit nextnya Kak Joshua. Iya. Jadi ya panggil aku tadi ya, Olin aja, Kak Olin. Aku dulu kuliah desain grafis atau DKV di Trisakti. Terus berapa tahun lalu aku ambil S2 di IKJ untuk magister seninya. Sebenarnya aku nggak lama jadi desainer, cuma sebentar beberapa tahun di awal. Selebihnya aku lebih banyak handle masalah marketing, bisnis gitu. Tapi rata-rata kantor atau industri yang aku bekerja itu di bidang desain grafis atau DKV atau advertising kayak gitu ya dan beberapa startup-startup kecil. Kalau ngajar aku juga dari tahun 2000 nih udah sempat ngajar gitu ya di Untar, UPH, UMN, Binus Internasional itu di dosen tidak tetapnya di jurusan DKV. Kemudian aku beberapa bantu jadi pembicara, workshop untuk mentor, juri ya. Terakhir itu aku bantu jadi juri di Lomba Desain Maskot Pemilu RI ya. Itu pemenangnya mahasiswa DKV di seberangnya MNP ya dari Pradita. Kemudian ada maskot Pilkada DKI yang akan Oktober ini. Kemudian juga yang sekarang aku lagi jalani adalah infografis untuk Taiwan Tourism diadakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di UI. Dan saat ini aku bekerja di Multimedia Nusantara Politeknik sebagai manajer partnership, juga bantu beberapa dosen untuk ngajar di program studi animasi, sama jadi volunteer di Desain Grafis Indonesia. Healingnya aku jalan-jalan ke gunung, hiking, lari-lari, dan passion atau apa ya, cita-cita yang belum kesampaian, pengen jadi writer dan kalau bisa tulisannya jadi film. Itu sedikit ya. Oke, langsung next. Nah, oke, langsung mendesain apa sih gitu ya. Ini jadi mungkin maaf kalau buat teman-teman yang udah kuliah desain atau udah jadi desainer, ini uh, memang lebih ke refresh atau lebih ke untuk bantu teman-teman yang belum kuliah desain ya, atau mungkin masih baru tertarik atau masih pengen belajar atau selama ini otodidak gitu ya. Jadi ini beberapa aku tampilkan quotes-quotes dari idola aku sebagai para sesepuh ya di dunia. Untuk mereka adalah desainer grafis skala dunia ya. Ini mungkin udah jadi opa nih ya. Kalau buat teman-teman yang sekolah, Opa Milton Glaser, ini pencipta logo yang terkenal I Love New York. Dia bilang, there are three responses to a piece of design. Yes, no, and wow. Ya, wow is the one to aim for ya. Jadi ini apa ya motivasi lah ya. Jadi jangan cuma gitu ya, enggak atau weh kayak oke oke nih gitu ya. Tapi wow gitu ya. Jadi satu yang kita kalau membuat karya desain itu aim-nya tujuannya adalah benar-benar dapat apresiasi orang tuh takjub kagum gitu ya. Ini dari si Opa Milton ya yang buat logo I Love New York tahun 1976 ya. Jadi logo yang sudah hampir 50 tahun ya, udah hampir 50 tahun ya. Oke. Next, Kak. Nah ya, jadi desain itu adalah proses, tapi juga desain adalah hasil. Jadi bukan cuma sekedar hasil. Hasil desainnya di mana? Oh ada di benda ini, ada di karya ini gitu ya. Tapi desain ini juga is a proses. Jadi proses perancangan atau proses membuat satu karya itu juga desain ya. Dan ini adalah proses kreatif ya teman-teman ya gitu. Proses kreatif untuk menciptakan karya, baik itu bentuknya produk, jasa, dan sekarang dengan dunia digital, IT itu kalau teman-teman mau tahu industri kreatif, googling aja industri kreatif di bawah apa Barekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif itu ada hampir, aku lupa sih hampir 20 kalau nggak salah ya. Jadi itu semua yang industri yang digerakkan atau dihasilkan dari daya cipta atau kreasi kita manusia ya yang dikaruniai Tuhan kemampuan ya untuk memiliki kreativitas. Jadi kreativitas itu
bisa dipelajari ya. Tadi di kuisis ada kan ya. Desain itu bukan cuma bakat atau saya nggak ada gen, saya nggak ada keturunan, orang tua saya saintis atau orang tua saya pedagang, jadi nggak mungkin saya bisa mendesain atau saya bisa menggeluti dunia art and design. Itu semua bisa dipelajari gitu ya. Jadi jangan minder atau jangan berasumsi dulu ya bahwa itu hanya milik orang-orang tertentu. Dan hasil dari prosesnya ya teman-teman bisa lihat juga tadi di contoh-contoh industri kreatif selain desain grafis khususnya di topik kita hari ini, tapi juga karya-karya iklan yang mungkin saat ini teman-teman terpaparnya lebih di sosial media atau di saat browsing ya, saat berada di dunia online ya. Kemudian proses penciptaan lagu, kalian yang suka dance itu bikin koreo gitu ya. Film, masakan, karya cipta seni yang lainnya ya, lukisan, craft dan sebagainya itu semua adalah hasil proses kreatif, proses desain. Next. Ya, jadi ini ada kutipan yang saya ketemu juga, ini menarik sih ya. Creativity is intelligence having fun gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah desain gak perlu mikir gitu ya, ada beberapa dulu saya tanya kenapa masuk desain, karena enak gak perlu mikir. Cuma ngayal-ngayal doang gitu ya, cuma gambar-gambar doang, nggak perlu belajar matematika gitu ya, nggak perlu belajar yang serius-serius gitu ya, kayaknya asik-asik aja gitu ya. Ya ternyata nanti mungkin teman-teman yang udah kuliah desain atau yang kepengen itu semua gitu ya, apapun profesi atau pekerjaan atau apapun bidang kita geluti pasti ya kita menggunakan otak kanan otak kiri ya. Jadi kolaborasi antara intelektual otak kita yang berpikir logik dan juga kreativitas, bagaimana kita berani keluar gitu ya dari hal-hal yang selama ini kita setujui gitu ya. Jadi ini menarik ya buat Albert Einstein sendiri, creativity is bagaimana ketika intelijensi kita bersuka cita ya atau bermain-main gitu ya. Oke, next. Nah, jadi ini contoh ya desain grafis atau DKV di mana kita tadi spesifiknya desain adalah proses dan juga hasil gitu ya. Proses menciptakan sebuah bentuk komunikasi fokusnya di visual gitu ya. Jadi kalau desain interior ya hasil interior, desain fashion ya hasilnya fashion gitu ya, pakaian gitu ya. Nah, kita ada di sebuah bidang itu bisa apa aja, sekarang luas banget desain grafis dan banyak juga sekarang di digital, nggak cuma di clothing seperti di t-shirt gitu ya, atau di paperback atau di tote bag ini gitu ya, tapi banyak sekali media-media baik itu media yang digital maupun non digital. Jadi di sini kita bicara bagaimana desainer atau pekerjaan di bidang desain grafis ini adalah memecahkan masalah secara visual gitu ya. Kenapa perlu ada poster menginformasikan? Berarti ada masalah apa nih? Masalah komunikasi apa? Gitu ya. Itu yang dicari gitu ya. Kita tuh bikin desain buat memecahkan masalah apa? Kenapa mesti ada label kemasan gitu ya? Kalau keripik pisang kita jual diplastikin aja, terus di staples gitu ya, laku nggak? Laku, bisa laku juga gitu ya. Terus ternyata rasanya enak, orang jadi beli lagi ya, bisa beli juga gitu ya. Tapi ketika mau bersaing gitu ya, orang mau recall lagi, mau panggil lagi tuh keripik pisang yang enak kemarin tuh apa ya, aduh nggak tahu, pokoknya di plastik transparan enak deh. Nah, gimana tuh nyarinya lagi ya kan? Dari situlah kita perlu identitas, perlu desain kemasan. Setelah desain kemasan pun bersaing lagi gitu, desainnya yang mana yang unik gitu ya. Kadang-kadang ya karena saya mungkin punya latar belakang desain, kalau nyobain produk baru di supermarket biasanya kepicunya itu sama yang desainnya unik, desainnya baru, desainnya berbeda lah gitu ya. Itu bisa jadi alat jualan juga gitu ya. Jadi ada masalah di penjualan misalnya harus dipecahkan dengan kemasan, ya itulah di situ hadir proses desain di dalam mendesain kemasan untuk memecahkan masalah dalam meningkatkan penjualan. Contohnya gitu ya. Kemasan, logo, t-shirt, tote bag, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini juga salah satu idola saya, Paula Scher. Ini juga mungkin buat kalian sebagian besar di sini adalah Oma, karena usianya lebih tua juga dari mama saya. Paula Scher ini graphic designer.
Aduh, kalian nggak tahu kali ya kalau yang masih sekolah sih Windows 8 logo. Nanti di googling aja ya, kayak apa Windows 8 gitu ya, Windows 8 logo. Dia bilang design is the art of planning and it is the art of making things possible. Nah, jadi di sini udah mulai nih ada kata-kata planning dan making things happen atau possible ya. Jadi desain bukan apa ya ujuk-ujuk ya atau bukan tiba-tiba gitu ya, bukan ya pokoknya kayak lagi ada inspirasi pengen bikin ini bikin gitu ya, tapi harus ada perencanaan. Sama seperti hal yang lain ya, seperti kita bikin event, seperti kita mau bikin website dan sebagainya, kita bikin film animation itu harus ada perencanaan atau planningnya gitu ya. Dan bagaimana itu di make it happen atau jadi mungkin terwujud gitu ya. Ini menurut Paula Scher. Next. Nah, ini kurang lebih mungkin refresh juga buat teman-teman kalau udah tahu bahwa di dalam setiap tahapan sebenarnya bukan hanya desain grafis, tapi pada umumnya pasti ada kayak input, proses, output ya. Jadi ini sebenarnya hal yang umum terjadi, cuma mungkin kadang-kadang teman-teman nggak sadar bahwa sebenarnya udah melakukan ini sih gitu. Ini cuma saya refresh aja bahwa kita butuh input sebelum mendesain. Inputnya apa aja? Kita mesti tahu tadi ya masalahnya apa yang mau dipecahkan gitu. Kenapa sih butuh rambu lalu lintas? Kenapa butuh tadi desain? Kenapa butuh poster buat informasi dan sebagainya? Masalah apa yang mau dipecahkan gitu? Ada kekurangan atau kendala apa gitu ya? Oke. Terus kita juga tadi setelah tahu masalah berarti tahu tujuannya ya untuk ngapain. Kita kumpulin data, kita cari tahu ya data sama insight ya nanti. Karena waktuku sedikit, mohon maaf, teman-teman bisa googling ya kan, dan nanti bisa di-share kok ini materinya ya, bisa diminta ke panitia di WhatsApp group. Kemudian ada proses, teman-teman melakukan mind mapping, brainstorming, cari ide, explore, dan outputnya keluarlah sketsa-sketsa, doodling-doodling gitu ya. Kemudian mulai di komputer, mulai menggunakan software, mulai menyempurnakan dan biasanya suka kelupaan user testing, jadi nggak dicek dulu, nggak dimintain feedback atau komen. Mungkin kadang-kadang udah nggak keburu ya, udah mesti submit atau udah mesti kumpul, akhirnya teman-teman ya udah selesai deadline jam 12 malam deadline upload gitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman ada waktu untuk semacam minta feedback dulu sehingga disempurnakan lagi. Oke, next. Nah ini ya nanti teman-teman karena aku masih cepat, ini kalau diimplementasi ke persiapan untuk bikin desain eco bag Lawson ya, inputnya apa, kalian teman-teman cari kenapa sih mesti ada eco bag gitu, Lawson itu siapa gitu ya, data-datanya seperti apa gitu ya, apa sih kira-kira yang dibutuhkan untuk Lawson bikin tote bag ini gitu ya, kelebihan kekurangan Spunbond gitu, kira-kira desainnya mesti gimana nih nanti teknisnya sama Kak Jasmine ya gitu, kenapa tas Spunbond tuh bahannya dari apa, jadi desainnya jangan sekekecilan dan sebagainya gitu. Selanjutnya sama ya, sama dengan slide tadi sebelumnya. Oke, next. Nah ini juga ya, jadi dari Paula Scher. Jadi Oma Paula ini kurang lebih seperti ini penampakannya, mungkin sekarang lebih tua. It's through mistake that you actually can grow. You have to get bad in order to get good. Jadi jangan takut berbuat salah dengan mencoba gitu ya. Kalau nggak dicoba, kita nggak tahu itu salah dan gagal, dikritik, dimarahin. Tapi itu kita butuhin buat kita develop ya, buat kita tumbuh dan makin baik. Dia yang buat logo Citibank tahun 1998, setelah Citibank berusia 100 tahun lebih waktu itu. Oke, next. Desain, aku masih punya berapa menit lagi, Kak Putu? 1 menit, oke aku cepet aja ya. Nah ini ya, jadi desain itu efektif dan estetis. Efektif itu harus tepat sasaran ya. Estetis itu ya tentunya indah atau enak dilihat. Jadi jangan salah satu aja gitu ya. Next. Oke, ini aku ambil cepat juga dari karya-karya yang sedang aku nilai. Gitu, mohon maaf kalau ada karya peserta di sini. Ini terlalu banyak info, jadi tidak efektif gitu ya. Dan secara estetis juga kita belum melihat di mana nih gitu ya estetisnya. Next. Nah, ini mungkin yang lebih efektif dalam arti informasinya tidak terlalu padat ya, tapi mungkin perlu belajar lagi dari segi estetisnya. Ya, next. Ini yang menurut aku adalah sesuatu yang estetis tapi tidak efektif karena tidak ada informasinya. Jadi kayak drawing aja gitu ya. Next. Nah, ini mungkin yang kira-kira idealnya kalau versi aku, di mana secara estetis dia punya keunggulan, kemudian secara informasi dia juga cukup efektif menyampaikan informasi. Ini contoh aja ya. Next. Design is not okay. Ya ini menurut Steve Jobs, Apple founder, gitu ya.
Jadi bukan cuma sesuatu yang kayaknya kita suka atau feels like and looks like, tapi how it works. Jadi kalau desain itu nggak berfungsi, itu namanya bukan desain. Next. Aku minta tambahan dikit lagi ya, Kak. Tinggal dikit kok. Oke. Terakhir, ini next. Jadi ini teman-teman tolong yang mau ikut serta di lomba desain ekobag, pelajari briefnya, ketentuannya apa. Kalau nggak jelas bisa tanya, biasanya selalu ada PIC, ada nomor yang bisa dihubungi, kumpulin data. Silakan browsing-browsing cari inspirasi, boleh ya, tapi bukan buat plagiat atau bukan diambil persis gitu ya, tapi untuk jadi inspirasi. Brainstorming bisa diskusi dengan teman, bisa dengan doodling gitu ya. Silakan buat desainnya, boleh manual, boleh dengan software desain apapun. Tadi ya, kecuali Microsoft Word dan sejenisnya. Kemudian sempurnakan desainnya dan pastikan desain itu dicek lagi sebelum disubmit atau diupload. Sudah sesuai belum? Ada ketentuan-ketentuan apa yang wajib ada? Terakhir, next. Oke ya. Mudah-mudahan desain yang kalian buat adalah good design yang memotivate. Dan terakhir, next. Oke. Nothing will work unless you do it. So, jangan ragu-ragu lagi, jangan tunda-tunda lagi, join the challenge hari ini dan join the competition, deadline-nya 17 Juli. Sekian dari aku, terima kasih, mohon maaf kalau buru-buru. Keren, Kak Olin. Boleh tepuk tangan dulu ya. Ya, tepuk tangannya dari apa namanya dari situ aja nggak apa-apa kok. Nah, kan tadi kan teman-teman udah dapat nih tentang materi tentang desain. Nah, sekarang aku mau manggil Kak Jasmine nih tentang yang akan nyeritain tentang tips and trick. Oke, thank you ya Kak Alif ya. Thank you juga Kak Silakan. Olin tadi pemaparan teorinya. Boleh next slide-nya? Ya, sebelum kita masuk ke tips and tricks, ini aku mau perkenalan diri dulu. Teman-teman bisa panggil aku Kak Jasmine. Nah, saat ini aku itu bekerja di Multimedia Nusantara Politeknik, khususnya di bagian bisnis and kreatif. Sebelumnya itu aku juga pernah bekerja sebagai senior graphic designer di salah satu education di Kompas Gramedia juga, namanya Universitas Multimedia Nusantara. Nah, memang background aku itu juga dari bidang desain nih, dari graphic design atau visual communication design S1-nya gitu ya. Nah, untuk saat ini kurang lebih aku sudah bekerja di bidang desain itu ya sekitar 7 tahun atau lebih lah. Jadi memang biasa itu fokusnya di social media desainnya, juga ada di brandingnya, layouting, dan juga sebagainya. Gitu. Boleh next-nya? Oke, untuk tips and tricksnya kali ini ada dua pembahasan yang akan dibahas. Pertama itu tentang illustration dan juga kedua itu tentang typography. Nah, yang dimaksud dengan illustration itu apa sih Kak? Illustration itu biasanya ya bentuknya itu kayak kartun, kayak doodles, itu kita sebutnya dengan illustration. Nah, khususnya hari ini kita akan bahas tentang illustration design tips and tricks untuk di Sponbound atau di tote bag. Nah, sebelum kalian desain itu tadi seperti sudah Kak Olin paparan ya, harus cari teorinya dulu, research dulu, brainstorming dulu, atau kalau misalnya kita mau desain untuk kompetisi, kita harus cari dulu nih temanya itu apa sih. Nah, contohnya misalnya temanya itu tentang nature atau eco-friendly, sudah pasti harusnya itu kita mencari ilustrasinya itu sesuai dengan tema. Bisa tentang bola dunia, bisa tentang dedaunan, pohon-pohon yang berbau tentang eco-friendly atau nature, gitu. Selain itu, karena tote bag itu akan kita pakai, jadi harus menggunakan warna-warna itu yang cerah dan juga kontras, supaya dari jauh tuh kelihatan desain kita. Kalau misalnya kita pakai warna-warnanya itu agak kalem, yang agak-agak warna-warna pastel, memang akan terlihat bagus, tapi hanya dari jarak dekat aja teman-teman. Belum tentu itu kelihatan dari jarak jauh. Gitu. Dan aku juga mau mengencourage teman-teman itu untuk menggunakan ilustrasi itu jangan yang terlalu kecil, karena kan memang desain si ilustrasi ini kan akan kita cetak ya di tote bag-nya itu. Cetaknya itu kan biasanya di sablon, digital printing. Kalau misalnya yang terlalu kecil itu, ilustrasinya itu nggak akan tercetak, tidak akan terlihat secara sempurna, dan jadi itu malah mendem, teman-teman. Gitu. Nah, ini ada beberapa gambar yang sudah aku cari-cari juga untuk referensi teman-teman nih. Bisa dari ilustrasinya aja, tuh misalnya ada kayak daun-daun gitu, tapi memang dibesarin ya gambarnya supaya dari jarak jauh tuh terlihat. Gitu. Boleh next-nya. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga. Bisa dibikin seperti ilustrasi banyak gitu, full satu tote bag yang sebelah kanan, daun-daun gitu, bunga-bunga gitu, hanya menggunakan satu warna, warna hijau saja.
Atau contohnya juga ada ilustrasi itu kayak bola dunia gitu teman-teman. Yang di sebelah kiri menggunakan beberapa warna. Nah itu balik lagi ya ketentuannya. Salah teman-teman boleh pakai satu warna aja, boleh juga pakai 2 atau 3 warna atau lebih. Gitu. Selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang typography design tips and tricks. Apa sih yang dimaksud dengan typography? Jadi kalau misalnya teman-teman tuh sering lihat quotes-quotes gitu, itu biasa kita sebut dengan typography. Hanya ada quotes-nya aja, hanya ada tulisannya aja, itu kita sebut dengan typography. Nah, balik lagi, seperti yang tadi Kak Olin juga paparin, kita harus cari tahu dulu tentang quotes-nya itu yang berbau tentang nature atau eco-friendly. Ada contohnya, misalnya say no to plastic bags, misalnya promoting eco-friendly bags, protect our home, dan juga sebagainya. Gitu. Sama dengan ilustrasi juga, aku mau encourage teman-teman itu juga menggunakan color palette itu yang cerah, yang kontras. Juga pemilihan jenis font ya teman-teman, ini sangat krusial di bidang typography. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jenis tulisan itu yang terlalu tipis, terus warnanya juga nggak kontras, itu dari jauh maupun dari dekat itu pasti tidak akan kelihatan gitu. Nah biasanya di graphic design itu kita juga mempunyai satu rules, yaitu untuk typography itu kita hanya bisa mengkombinasikan 2 sampai 3 jenis font yang berbeda. Kenapa sih Kak, kok cuma 2 sampai 3 font? Ya supaya aesthetically pleasing ya teman-teman ya, supaya nggak kebanyakan font, kita juga nggak bingung nih bacanya, kok yang satu fontnya gini, yang satu fontnya gini, yang satu fontnya gitu teman-teman. Next-nya boleh. Nah di sini aku masuk sedikit ke teori typography ya teman-teman ya, teori font. Untuk di bagian sebelah kiri itu adalah contoh beberapa jenis font. Biasanya jenis font itu ada yang paling tipis, sedang, atau medium, juga yang paling tebal teman-teman. Nah bisa kita lihat nih dari yang paling kiri atas itu kan jenis fontnya tuh yang tipis. Bisa kebayang nggak kalau misalnya kalian pakai jenis font itu buat tas kalian, terus dicetak, apalagi tulisannya kecil, wah itu nggak akan kelihatan sama sekali teman-teman. Lalu kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu adalah beberapa tipe font. Ada yang tipenya sans serif, tipenya serif, dan juga tipe script font. Mungkin untuk teman-teman yang kuliahnya graphic design sudah paham ya bedanya 3 jenis font ini. Kalau misalnya sans serif itu yang berdiri tegak, itu biasanya tipe font yang modern, yang zaman sekarang banget. Lalu juga ada tipe serif font itu yang tipenya itu agak klasik. Jadi yang biasanya tuh di ujung-ujungnya itu tuh ada lekukannya gitu teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada namanya script font. Script font itu seperti tulisan sambung. Kalau misalnya dulu nih kita pas SD tuh biasanya kan disuruh tulis sambung itu ya, dilatih sama guru-guru. Nah itu namanya script font teman-teman. Nah biasanya memang untuk kombinasi font itu kita menggunakan ketiga ini. Kita pilih nih misalnya sans serif itu kita mau padanin sama si script. Atau misalnya si serif itu mau kita padanin sama si script. Seperti contoh yang di tengah ini nih, yang tulisannya zero waste gitu. Nah, zero-nya itu masuk ke script font-nya, sedangkan waste-nya itu masuk ke serif font-nya gitu, teman-teman. Atau kalau misalnya kalian masih bingung, kalian masih mau cari-cari referensi, itu bisa kalian Google aja. Keywords-nya itu kombinasi font graphic design gitu, teman-teman. Boleh next? Nah, di sini aku ada bikin 2 perbedaan typography. Yang sebelah kiri itu kita menggunakan fontnya itu 2 tipe kombinasi, sedangkan yang sebelah kanan itu kita menggunakan 1 tipe font kombinasi, 1 tipe font aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau gunain 1 tipe font aja, itu balik lagi ke desain style kalian seperti apa gitu, dan masuk gak sih konsepnya gitu teman-teman. Boleh next? Nah, ini adalah contoh dari typography desain tote bag-nya. Kalau misalnya typography itu boleh cuma tulisan aja, tapi boleh juga ditambahin sama doodle-doodles gitu, teman-teman. Boleh di next. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari ilustrasi plus typography. Jadi balik lagi ya, kita boleh kok pilih antara ilustrasi atau typography aja, tapi kalau misalnya kita mau menggabungkan keduanya itu juga boleh banget. Balik lagi nih ke konsep kalian tuh dari awal mau seperti apa gitu teman-teman. Boleh next. Nah ini adalah beberapa contoh dari desain tote bag yang sebenarnya aku kurang encourage kalian buat lakuin ya. Kalau misalnya contohnya nih yang paling sebelah kiri itu kan warnanya warna pastel. Mungkin bagi sebagian orang saat ini di
era-era sekarang ini banyak banget kan warna-warna pastel desain di luar sana. Itu tuh nggak apa-apa warna pastel, tapi balik lagi kalian itu mau pakai desain itu di mana. Kalau misalnya di tote bag, aku saranin tuh jangan gitu. Kecuali kalian mau pakai warna pastel, tapi ada outline-nya lagi gitu, misalnya warna hitam, itu masih oke. Lalu contohnya lagi nextnya nih, misalnya ada typography Make Earth Cool Again. Nah, Earth-nya itu kan dia pakai script, tapi semuanya tuh caps lock. Aku yakin teman-teman juga pasti bisa lihat ya, kita kesulitan membaca nih dari typography ini gitu. Lalu selanjutnya juga ada contoh dari penggunaan font, satu jenis font aja nggak apa-apa, tapi mungkin ini terlalu tipis ya teman-teman ya. Mungkin bisa diubah ke yang lebih tebal gitu tulisannya. Gitu. Boleh next-nya? Oke, itu sekian pemaparan tips and tricks dari aku. Mungkin kemarin itu sudah diminta, sudah di-encourage teman-teman untuk membuat desain ya, setengah jadi boleh atau udah selesai juga boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya tentang desain teman-teman, atau misalnya masih ada teori atau tips and tricks yang masih kurang nih dari aku atau Kak Olin, boleh teman-teman tanyain ke kita, boleh langsung via chat, atau kalau misalnya kalian mau raise hand juga boleh. Sekiranya ada yang mau bertanya. Oke, silakan teman-teman kalau punya pertanyaan atau pengen diskusi nih, langsung aja open mic, nggak apa-apa kok. Ini kan kita-kita aja. Silakan teman-teman. Atau mungkin ada yang udah pernah ngedesain atau udah punya desain gitu ya. Atau mungkin ada yang di sini juga ikutan, udah pernah ikutan, udah pernah ngumpulin ke Ecobag Design Competition mungkin. Itu juga bisa dibahas apakah ini oke atau misalnya kurang gitu ya. Yuk teman-teman silakan aja nggak apa-apa kok. Atau di sini teman-teman boleh Kak Alif kita cek-cek ada peserta yang hadir di sini yang baru pertama kali denger tentang Ecobag Design siapa? Boleh raise hand. Oh iya, boleh Jadi boleh. nggak tahu sebelumnya gitu, tapi gara-gara ada online workshop jadi baru tahu. Coba silakan Siapa yang teman-teman. mau volunteer raise hand? Yang Nggak baru apa-apa tahu kok. nih, nggak tahu kok, nggak pernah denger ada lomba desain Lawson Ecobag. Mm-mm. Ayo Nggak teman-teman, apa-apa nggak loh apa-apa. dan belum terlambat gitu ya. Kalau mau ikutan masih bisa gitu. Atau teman-teman bisa langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat, Hmm. nama dan pertanyaannya nih. Ya, Nanti akan boleh. Atau mau share dibacain. karya boleh, mau tanya komen, apa mau minta di komen atau minta pendapat, Tuh. silakan. Jadi kita pengennya memang nggak kita aja yang ini ya, yang Yang share gitu. nggak kita Teman-teman di aja yang sini ngobrol. juga boleh. Iya Jangan nggak apa-apa. khawatir gitu ya, jangan kan, "Ah, tapi aku sama ini jadi desainer otodidak gitu, atau sama ini aku ya terpaksa aja gitu pakai Canva atau ini desain sendiri gitu. Silakan, Silakan. silakan. Kalau Ayo ada yang mau teman-teman. ikut lomba belum jelas apa aja. Nggak apa-apa loh untuk discuss kita di sini. Yuk, yuk, yuk. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Muhammad Alif Alfarizi. Kak, mau nanya dong, gimana sih cara ngembangin pikiran kita buat bikin sebuah gambaran ilustrasi yang nantinya bakal kita kembangin ke desain atau mock-up? Nah, mungkin Ntar ada. Kak Jasmine nambahin ya, aku coba ini ya. Jadi sorry Iya, Kak, boleh, boleh. Kak namanya Kak Alif juga nih. Iya Muhammad nih. Alif ya. Muhammad Kebetulan aku yang Alif. bukan aku yang ngetik kok. Bukan ya, beneran ya. Bukan. Oke, aku panggilnya Kak Alif juga, Kak Alif peserta. Kembangin ide tadi ya pertanyaannya. Oke, ya sebenarnya teman-teman, aku tadi memang nggak banyak di situ, gitu, waktunya sedikit, tapi ada beberapa metode kalau teman-teman mau googling juga bisa how to develop ideas ya, atau bagaimana proses mencari ide gitu ya. Ada beberapa cara. Ya, salah satunya yang sering dipakai itu adalah brainstorming. Brainstorming itu sebenarnya sih apa ya? Brainstorming itu bisa dengan diri sendiri dan bisa juga ajak teman diskusi ya, cari ide. Jadi gue punya ide gini. Pancingan diskusi obrolan itu adalah salah satu proses pengembangan ide gitu. Kedua, mind mapping. Nah, nanti teman-teman bisa googling apa sih mind mapping gitu ya. Bagaimana memetakan dari satu kata ecobag kemudian dipecahkan gitu ya, di break gitu. Eko itu apa, back itu apa yang relate dengan ekologi, dengan lingkungan, dengan desain kayak gitu ya. Nah, nanti
itu ada proses namanya mind mapping yang nanti akhirnya kalian ketemu kalau di slide aku tadi ada keywords itu atau kata kunci itu yang nanti kalian bisa ketemu misalnya oh kata kuncinya adalah hijau, kata kuncinya adalah sejuk, kata kuncinya adalah bebas. Dari situ kalian bisa tarik lagi jadi key visual atau visual utama gitu. Nah, kalian mau oke dari sejuk itu apa ya yang melambangkan kata sejuk. Agak susah ya maksudnya karena sejuk itu apa gitu ya nggak segampang seperti misalnya kaki. Oh ya gambar kaki gitu ya. Tangan ya kita gambar tangan gitu. Daun no, paling gampang gitu. Oh kalau misalnya go green adalah pohon, daun, bunga gitu. Tapi kalau kita di sini challenge teman-teman keluar dari zona nyaman itu ya dari segala sesuatu yang udah dalam tanda petik normatif atau biasa gitu. Kalau go green tuh tanam pohon gitu kan. Coba kalian bisa explore apa sih gitu ya konsep green gitu ya yang teman-teman pahami gitu ya yang keseharian kita misalnya dengan konkretnya kita mau melakukan sesuatu untuk melakukan memberi contoh gaya hidup yang lebih menjaga lingkungan gitu ya, melestarikan bumi gitu itu apa gitu. Karena kalau mentok memang nggak masalah sih kalau buat aku juga untuk tadi ya intip-intip gitu ya, searching-searching di Pinterest, di Behance, di beberapa web atau portal gitu ya. Tapi bukan untuk jiplak atau apa plagiat ya, bukan untuk ambil. Tapi ketika kita ngeliat ada orang berkarya dan bagus dan keren tuh biasanya itu otak kita juga tertrigger ya untuk bisa kalau gitu gue ambil ide-idenya tapi di develop jadi apa itu nggak masalah gitu kita terinspirasi dari banyak hal sangat boleh gitu ya dan semua desainer juga begitu gitu nggak mikir sendiri semedi gitu ya terus cari-cari apa cari inspirasi sendiri gitu ya nggak begitu tapi lewat diskusi lewat pencarian data mungkin itu dulu sorry kepanjangan Kak Jasmine kalau mau nambah. Atau Oke, mau dari next pertanyaan boleh nanti kalau oke. yang nggak puas bisa itu ya ngobrol di WhatsApp grup kita buka sampai hari ini ya. Ya. Sampai- Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada dari Fauzan Hakim. Aku mau nanya dong, ada tips komposisi nggak buat tote bag yang desainnya menggabungkan tulisan sama ilustrasi biar tetap enak di mata. Nah, ini siapa nih yang mau jawab? Mungkin Kak Jasmine nih kali Kak ya. Boleh, Jasmine ya. boleh aku jawab ya. Ya, halo Fauzan Hakim, aku panggil Fauzan ya. Balik lagi sih Fauzan, konsep utama kamu tuh maunya gimana? Kamu tuh pengen lebih kasih lihat apanya sih? Kamu pengen lebih kasih lihat ilustrasinya kah? Atau kamu pengen lebih orang-orang tuh notice tipografinya kamu dulu, tulisannya kamu dulu di awal gitu. Sebenarnya untuk ilustrasi ataupun tipografi itu boleh dua-duanya sama besar, tapi apakah itu enak dipandang mata? Apakah itu sesuai dengan konsep desain kamu di awal? Gitu, Fauzan. Segitu dari aku, mungkin dari Kak Olin, ada yang mau ditambahin, Kak Olin? Cukup sih itu aja nggak apa-apa Kak Oke, Jasmine. next-nya boleh Kak Ali? Oke, thank you. Nah, ada juga nih dari Aiko. Kak, nanti ini warna kali ya. Warna kain eco bag-nya apa? Nanti biar bisa aku sesuaiin desain dengan warna background-nya. Terima kasih. Untuk Warnanya spoonbone-nya bebas kan ya nggak harus biru Lawson. Jadi teman-teman bisa cek spoonbone ya di Shopee di mana ada yang boleh sebentar, taruh di sebentar Kak Olin. Kak Jenny boleh tolong di mute ya? Ya, thank you. Oke, silakan Kak Iya, Olin. iya. Jadi teman-teman itu spoonbone-nya tidak harus warna biru seperti Lawson punya sekarang. Boleh kalau teman-teman ada ide menggunakan warna lain, bisa dicek dulu kira-kira spoonbone saat ini yang dijual itu warnanya ada apa aja gitu. Mungkin sekalian aku kayak ngebaca ada tulisan yang nanya satu warna ya dari Kak Maria. Ya, biar aku. Satu warna. Oh ya, oke silakan Kak Alif. Oke. Kemarin di guidebooknya itu tulisannya menggunakan satu warna bebas, sedangkan tadi Ci Jasmine bilang boleh menggunakan dua warna atau lebih. Jadi ini boleh pakai lebih dari satu warna kah gitu? Untuk eco bag satu warna aja ya Kak Jasmine Kak Alif ya. Tadi Kak Jasmine lebih ke Iya, contoh ya. How to, lebih ke how to-nya ya Ya, sebenarnya ya. ya. Tapi untuk Lawson ini karena kita memang membatasi, jadi ini justru challenge-nya gimana kreatif hanya dengan menggunakan satu warna.
Jadi betul. spunbondnya dicari mau warna apa, kemudian desainnya mau satu warna apa gitu. Yang kira-kira kontras, bisa jelas informasi atau desainnya terlihat. Jadi satu warna aja ya. Nah, ini thank you Kak Olin. Nah, ini juga ada nih dari Mabel Graciela. Kayaknya nyambung nih dari yang tadi. Halo Kak, mau tanya bagaimana ya biar bikin tipografinya tetap stand out seperti ilustrasinya dengan hanya diperbolehkan satu warna. Ya itu challenge-nya ya, Kak Olin ya. Coba Kak Jasmine mungkin ada tips. Nah, itu. Nah, tipografinya gimana biar stand out seperti ilustrasi? Nah, kalian pilih jenis tipografi yang kira-kira itu stand out, yang kira-kira itu unik. Aku punya tips nih, kalian coba deh buka website yang namanya itu dafont.com. Di situ tuh banyak banget jenis-jenis font yang bisa kalian pilih. Ada yang comic font, terus misalnya ada yang strip font, banyak banget. Itu kalian pilih sesuai dengan konsepnya kalian tuh seperti apa. Another tipsnya itu adalah gedein tulisan tipografinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau main ilustrasi, kalian nggak mau main doodles, hanya mau tipografi aja, ya udah gedein aja tulisannya biar kelihatan dari jauh, biar stand out banget gitu. Iya, kalau aku mau nambah dikit, kadang-kadang kalau kita apa ya, emang challenge-nya bagaimana unik, kreatif, stand out, tapi juga apa legibility atau keterbacaannya tinggi ya. Itu memang problem yang harus dipecahkan desainer gitu ya. Efektif dan estetis tadi gitu ya. Gimana terbaca, informasi sampai, tapi juga jangan ya udah deh kalau kita di ini ya yang kayak Arial aja deh gitu misalnya kan. Itu kebaca pasti gitu ya. Tapi di mana inovasinya, di mana kebaruannya gitu, di mana keunikannya gitu. Jadi challenge-nya itu. Boleh cari yang unik, tapi setelah itu dicek juga kebaca nggak gitu ya. Minta kadang-kadang kalau kita kan yang bikin subjektif ya, kebaca. Tapi coba minta orang lain siapapun yang belum pernah lihat karya atau desain kita sama sekali untuk tes. Terus pakai jarak juga ya, dikasih jarak dari kejauhan dari sekian meter, gimana? Tetap stand out nggak? Atau tetap terbaca nggak? Oke kali Betul. ada Harus lagi. user testing juga ya Kak Olin ya. Ditanya ke teman-teman kali Iya. ya. Kalau misalnya Kalau dulu, desainnya kayak gini, kira-kira iya. teman-teman tuh bisa baca nggak sih? Gitu. Oke, thank you Kak Olin, Kak Jasmine. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Galang. Kak, aku kan pertama kali coba desain, tapi aku ngerasa pesan yang ingin aku sampaikan masih kurang jelas dan tersampaikan. Kira-kira tipsnya apa ya, Kak? Siapa dulu? Boleh Kak Olin? Oke, ini berat juga nih pertanyaannya ya. Jadi, Cukup sulit. oke, ini baru pertama mau coba ngedesain ya, Kak Galang ya. Ya, kalau sebenarnya itu ketika diri kita sendiri masih merasa belum gitu ya, berarti ya challenge-nya adalah kita yang masih mesti explore lagi ya. Apakah kita kurang data misalnya, kadang-kadang datanya masih terlalu sedikit gitu ya. Mungkin kita mulai lagi searching-searching datanya gitu ya dari segi apa itu temanya gitu kan, siapa itu penyelenggaranya. Biasanya dengan kita banyak mencari gitu ya, akhirnya kita menemukan gitu. Oh ternyata ada loh gitu loh. Kita bisa ngomong tentang misalnya pelestarian harimau gitu, atau kita mau melestarikan terumbu karang, atau kita mau mengencourage orang untuk nggak nyebrang sembarangan gitu ya. Ternyata bisa loh dengan pendekatan ini karena ternyata kalian ketemu data baru gitu ya, berita gitu. Itu apapun bisa jadi sumber inspirasi untuk mematangkan ide dan juga memperkuat pesan sebenarnya. Jadi sebenarnya bagus kalau kita udah punya sinyal ya, ada kayak galau gitu, kayaknya kok nggak ngerti nih orang gitu ya. Nah itu berarti ya challenge lagi. Oke, gue cari lagi deh gitu. Maksudnya mungkin kayak kurang data nih gitu kan, atau kurang kurang berani explore misalnya. Karena kita ya tadi ya apa takutnya orang nggak ngerti. Tapi mungkin kalau kalian nggak coba untuk mewujudkan, kalian nggak jadi ketemu inovasinya itu gitu. Jadi kadang-kadang berani apa ya, break the boundary gitu ya untuk coba gitu. Tapi kalau ternyata kita kita lewat batasnya itu ternyata orang nggak ngerti, ya udah berarti nggak boleh dipakai nih gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak tahu itu works atau enggak gitu. Gitu sih tipsnya ya. Mungkin agak abstrak tapi harus dicoba sih gitu. Gitu kali. Oke, thank you Kak Olin. Nah, kita lanjut ya. Kayaknya makin banyak nih pertanyaannya. Kayaknya sepertinya makin seru ya. Ada dari Kak Joen. Jika seorang yang terkenal yang memiliki banyak karir, hobi, dan genre di dalam desain pasti mengaturnya hektik ya. Ya bisa jadi ya. Pasti bisa hektik juga gitu.
Atau ada yang mau jawab mungkin? Ada pengalaman atau di kehidupan di desain? Atau aku Atau lanjut Kak dulu aja? Joan mau sharing nih kayaknya ya? Atau mau sharing Atau juga Kak Kak Joan Joen? mau sharing atau mau nanya? Karena ini lebih ke pernyataan ya, bukan? Atau ini pertanyaan? Kayaknya pernyataan deh. Oke, aku lanjut. Jadi mau Pengalaman, dilihat oh ya, atau pengalaman kita. sorry aku komen Kak Joan ya. Jadi ya ini sebenarnya both sides sih kalau jadi ya istilahnya kalau mau dibilang pernyataan ya happy apa enggak gitu at the end. Are you Ini happy Kak, dengan turbulensinya gitu kan, dengan hektiknya. Kalau ada orang tipe yang mungkin apa ya istilahnya ekstrovert kali ya atau apa ya, mungkin justru dengan kekacauan itu orang bilang work best under pressure ya, ketika kalian dalam pressure dan tekanan itu istilahnya karya terbaiknya malah keluar gitu. Tapi ada, ya orang beda-beda kan, ada yang justru perlu ketenangan, perlu menyepi atau perlu menyelesaikan semua pekerjaan lain supaya bisa fokus gitu. Oke kalian itu aja. oke, Next. ya kebetulan tadi emang nanyanya ternyata pengalamannya gitu. Jadi beda-beda orang. Oke, nah ada juga nih dari Kak Maria. Oh iya Kak, kalau misalnya kita mau submit 2 atau 3 karya, itu kita submitnya jadi satu atau sendiri-sendiri per karya dan apa boleh menggunakan format PDF. Sebenarnya kalau format lebih baik JPEG kali ya, Kak Olin ya. Untuk yang ini sepertinya nanya tentang EcoBag Design nih. Oh, eco bag, iya iya. EcoBag Design Competition maksudnya, sorry. Oke, itu secara teknisnya setahu aku ada di buku panduan. Ada. Nanti Kak siapa ini Satyaki? Siapa ini? Sorry. Kak Maria. Oh, Kak Maria ya tadi lanjut nanya ya. Iya ya, submit maksimum memang boleh 3 karya Kak, gitu ya. Jadi di situ, seingat aku di Google Form-nya bisa ya, Kakak panitia mungkin ada yang Ada. bisa bantu jawab di chat. Bisa satu Google Form, satu peserta untuk submit langsung 3 atau harus 3 Google Form? Kayaknya bisa bisa satu ya, Ya, bisa nanti satu. nanti akan diinfokan juga sama kakak panitia di chat ya, teman-teman. Oke, terus bahwa itu PDF atau JPEG juga bisa dicek. Yang penting Mm-mm. nanti ini harus cukup, resolusinya harus cukup karena tas punbonnya akan disablon, gitu ya. Resolusi cukupnya gitu ya. Kalau sablon sih memang tidak perlu tinggi seperti kita cetak di kertas ya, seperti untuk cetak desain di poster atau majalah. Tapi eh, nanti coba dicek, nanti di grup juga bisa dibantu jawab ya, atau di sini ada panitia atau teknisnya. Iya. Begitu, Oke. terus apa lagi ya? Lalu nih ada dari Satyaki. Kak Satyaki mau tanya, saya lagi mendesain untuk batik secara manual dan mau kirim karya juga sketch Oke. manual untuk EcoBag competition nih sepertinya. Pertanyaan, kalau mau kirim karya dengan difoto kirim melalui WA, apakah bisa ke nomor berapa? Sebenarnya kalau untuk ini sih nanti ke ini ya, ke Google Form-nya nanti kamu Iya, bisa fotoin aja, kamu fotoin dan kamu kumpulinnya via Google Form-nya gitu. Nanti akan iya. diinfokan juga kok untuk ininya. Apa? Jangan by WA, Iya, Kak jangan Satya. by WA. Jadi Nanti kita biar rapi, nanti juri juga nilainya satu drive gitu ya. Kita ya, penilaiannya semua karya dalam satu folder, kita cek, kita beri numbers supaya eh, nggak bias ya, nggak ada nama. Lalu kita nilai berdasarkan karya yang masuk. Jadi tolong nggak apa-apa bikin desain batik, apapun itu idenya, secara manual nanti bisa di scan atau difoto, gitu. Tapi nanti dipastikan tadi ya apa ketebalannya atau garisnya itu nanti harus cukup eh, kuat ya, untuk cukup besar untuk bisa diproduksi dengan sablon. oke. Nah, Boleh lebih satu Kak fontnya. ya, fontnya boleh lebih dari satu. Gimana Kak Jasmine? Boleh gak sih Boleh, fontnya? boleh, boleh dong. Boleh lebih dari satu, tapi maksimal 3 ya, teman-teman ya. Jangan lebih dari 3. Nanti kita pusing liatnya. Gitu. Harus tetap aesthetically pleasing Iya, kok. Gitu. iya, iya. Jadi biasa ada secara kalau yang belajar desain itu kita disarankan jangan kebanyakan Teorinya pakai ya, Mbak. font ya. Ya teorinya lah Mm-mm. gitu ya, maksimal 3. Mm-mm. Oh, ini Kak Joan Betul. tuh maksudnya nanya pengalaman kita, Kak Jasmine Iya, sama sama aku ya. Iya, iya. yang tadi itu. Pengalaman aku ya, iya Iya. pasti sih. Kita pernah ada ya, pasti di fase-fase itu. Cuma kalau aku, karakter aku mungkin ya cenderung kalau hektik itu ini sih, memang tadi bener work best kalau aku. Jadi hektik ya sering gitu ya. Biasa sesuai karakter orangnya juga mungkin gitu. Tapi gimana kita manage dan make priority aja sih, kelar duluan yang mana. Tapi sometimes kita salah pilih prioritas, dimarahin juga, ya itu resiko gitu. Oke. Nah,
Kak Maria nih nanya lagi nih. Kak mau nanya lagi. Hehe. Ini misal tipografinya pakai efek gradient map. Boleh nggak ya? Jadi gradient map hanya campuran satu warna. Contohnya warna hijau. Cuman kita pakai campuran warna hijau gradasinya beda-beda. Ada yang gelap, terang, hijau lumut, dan hijau yang lain. Oke, boleh dong Maria, boleh banget. Nggak harus hanya pakai satu warna aja, pattern misalnya hijau, hijaunya hijau yang ini aja gitu. Enggak kok, kita bebas. Kamu boleh pakai gradient. Sorry Gradient Kak tuh Jasmine, tapi mungkin bukan gradasi kali ya, tapi apa sih kayak opacity ya? Jadi misalnya 80%-nya. Karena ini kan sablon Kak. Kalau nanti di gradasi takutnya ini ya. oh ini dia sorry Ini buat nanyanya yang eco tentang bag yang kah? Lawson ya, untuk yang eco bag Lawson kah atau yang umum nih? Kalau misalnya umum sih sebenarnya boleh ya, Ya, Kak kalau Olin umum ya. boleh. Tapi kalau misalnya yang untuk Eco bag. eco bag Lawson ini kan hanya memang satu warna aja, jadi sih kita encourage hanya satu warna tok itu aja ya Kak Olin ya. Kalau Iya, di iya. sini jangan gradasi. Takutnya kalau misalnya kita sablon itu warna yang gradasinya paling terang itu malah Nggak nggak kelihatan tersambung ya. dengan baik. Jadi malah kurang nanti buat kamu gitu. Sayang, kalian Betul, punya betul, ide betul. bikin bikin tone warna yang ada hijau muda, hijau tua, tapi karena keterbatasan teknik cetak, nanti takutnya itu tidak Betul, tersampaikan. betul, betul sekali. Oke. Nah, Lombanya hanya untuk yang non SMK. nggak Kalau yang boleh. hari ini buat umum, yang sekarang nih kita ada challenge, silakan submit desain eco bag-nya, siapapun boleh, ada voucher belanja dari Lawson. Nanti ada deadline-nya ya, Kak Alif, jam berapa ya kita submit? Kita itu untuk pengumpulan maksimal jam 2 siang. Jam 2 siang, siapapun Karena boleh ikut. hmm, Eh, tidak ada batasan usia dan sebagainya, yang tertarik boleh join. Tapi kalau yang Eco Bag Design Competition, yang penjuriannya nanti baru 17 Juli, itu kami saat ini mohon maaf dikhususkan untuk teman-teman SMA dan SMK. SMA, SMK dan Dan sederajat ya. sederajat ya, sorry Iya. ya. Jadi teman-teman di jenis sekolah yang lain monggo ikut Ya. gitu. Atau ada yang nggak tahu, oh ini teman saya, atau ini kakak saya, adik saya, atau saudara saya, ponakan saya, silahkan boleh. Suka desain gitu, mungkin bisa mau ikutan, silahkan. Dan ini tidak hanya untuk di Jabodetabek ya, walaupun kita di Gading Serpong, jadi teman-teman dimanapun saja boleh ikut gitu ya lombanya. Karena nanti kalaupun hadiahnya itu tidak bisa, misalnya menang, tidak bisa hadir pada saat pemberian hadiah bisa dikirim. Nah, kalau beasiswa kan atau uang tunai bisa diberikan tetap ya dimanapun berada. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih. Ada dari Kak Rifat. Maaf Kak, mau tanya semisal menggunakan font teks melengkung dan saya membuatnya tidak seperti yang disampaikan, yakni font tengah seperti subjudul, apakah diperbolehkan? Ini sepertinya untuk Kak Jasmine, coba. ya. Halo, iya, aku agak kurang paham nih maksudnya. Seperti yakni font tengah seperti subjudul. Sebenarnya nggak harus melengkung juga kok. Terserah kamu. Kamu mau bikinnya lurus pun tuh boleh. Kamu mau bikinnya agak melengkung, mau bikinnya agak serong ke atas, serong ke bawah itu juga boleh. Balik lagi Konsepnya. bagusnya itu seperti apa? Iya, betul. Dilihat dari konsep keseluruhan ya, Kak Olin ya. Kalau misalnya memang dari awal kamu maunya tuh misalnya konsepnya tuh agak naikin dikit deh, kayak tulisannya jangan yang lurus-lurus aja, kayak agak bosan, itu boleh juga gitu. Terserah. Sebenarnya di desain itu tidak ada paksaan ya Kak Olin ya, harus Iya. seperti apa ya. Itu justru Sebenarnya kita tuh agak keindahannya. fleksibel juga sih. Betul, Iya. betul, betul, betul. Jadi Tidak keindahannya ada itu. teori yang benar-benar teoritis banget harusnya kayak gini itu enggak, Nah, kecuali cuma yang mungkin tadi yang aku bilang nih jenis font ya Kak Olin ya. Kalau jenis font itu udah paten gitu, harusnya maksimal 3, dia nggak boleh lebih gitu. mungkin aku nambahin dikit yang dimaksud ini tadi boleh atau nggak boleh tadi aku setuju ya, kita punya keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan, tapi ya tadi yang membatasi kita sebenarnya adalah ide atau konsep kita. Kalau kita punya idenya, misalnya kenapa ada huruf yang misalnya agak italik ya, miring ke kanan gitu, karena mau menggambarkan dinamis, sesuatu yang bergerak gitu ya, maju ke depan misalnya, nggak statis, nggak lurus, steady gitu ya. Tapi kalau kita justru sebaliknya, saya mau melambangkan atau menyampaikan sesuatu pernyataan yang tegas, yang gak mencela-mencele gitu ya, maka carilah font yang bisa memperkuat karakter pernyataan kita itu, bahwa kita bilang say no gitu. Say no itu kan tidak dicari huruf italik ya gitu. Misalnya ketika kita mau mengatakan sesuatu yang tegas, ya udah hurufnya cari yang tegas, yang cukup bold gitu ya, cukup kuat gitu ya, untuk menyatakan say no misalnya gitu. Jadi itu konsepnya. Kalau kalian mau menyatakan sesuatu yang lebih puitis, yang lebih apa ya, persuasif, misalnya mau seperti orang
menyapa dengan lembut. Nah, itu carilah huruf yang kira-kira berkarakter seperti itu. Jadi tergantung konsepnya. Jadi mau miring, mau dibalik, mau seperti apa itu, apa yang kalian mau sampaikan dengan kata-kata itu huruf itu atau font itu akan memperkuat statementnya atau pesan. Silakan Khalid. Oke, karena font Mudah-mudahan juga menjawab. sebenarnya berbicara ya kalau bisa Ya, dibilang ya. betul. Dulu kalau kita kuliah itu ya teman-teman yang nggak kuliah nggak apa-apa, belajar sendiri, cari-cari aja dasar-dasar pemilihan huruf. Kita dilatih ya untuk kata-kata fresh hurufnya yang cocok apa, kata-kata misalnya cantik yang cocok hurufnya apa gitu. Oke, keren. Nah, dari Kak Fauzan Hakim lagi nih. Kak, aku mau nanya lagi. Hanya boleh satu warna berarti hanya boleh satu warna berarti background dan ilustrasi atau tipografinya itu satu warna juga, Kak? Enggak dong. Misalnya tas kamu warna hitam, pasti kan tulisan atau ilustrasinya harusnya jangan warna hitam. Nanti kalau nggak black on black nggak kelihatan ya. Jadi misalnya kamu milih tasnya itu warna hitam nih, ya udah ilustrasinya atau tipografinya itu boleh misalnya warna kuning, biar pop out tuh, stand out kan, Ya, yellow on black atau misalnya warna putih gitu. Harus yang pink, ya. kontras. Betul, harus yang kontras ya. Nextnya kali. Oke, lalu desainnya ini bisa desainnya di Canva pakai image Lawson. Sebenarnya kalau desain pakai apapun sebenarnya bisa ya. Boleh pakai Canva atau kalau misalnya kamu punya Adobe nih, Illustrator, Photoshop itu juga boleh, atau kalau misalnya kamu ada Figma itu juga boleh gitu. Betul. Oke. Nah, ini ada iklan dulu nih teman-teman. Jadi untuk challenge design 101 saat ini itu teman-teman bisa ngelihat di kolom chat itu ada dari @multimedia Nusantara Politeknik tentang challenge di hari ini. Di Zoom workshop khusus hari ini, kumpul karya latihan desain kamu di bit.ly from feedback Ecoback Design 101. Nah, teman-teman nanti bisa langsung ke link ini aja, karena nanti pengumuman pemenang itu hari ini di grup WhatsApp jam 3 sore gitu. Jadi tadi udah aku infokan juga teman-teman untuk maksimal pengumpulan itu di jam 2, karena jam 3 ini nanti sore itu Pengumuman. akan pengumumannya gitu. Oke, aku lanjut ya. Dari Kak Anggun. Kak, aku mau nanya nih, kalau misalnya mau buat dua desain, misalnya desain satu warnanya hitam semua dan desain satunya lagi beda warna selain hitam, apa boleh Kak? Boleh ya, harusnya ya. Berarti jadi dua warna ya? Sebaiknya satu warna Kang Gun. Kalau misalnya tote bag-nya mau warna putih gitu ya, spoonbone-nya warna putih, terus Kang Gun punya ide desainnya hitam sama kuning misalnya gitu, atau hitam sama merah gitu. Nah sebaiknya satu aja gitu, karena kita nanti hanya akan menggunakan satu warna gitu. Jadi mau hitam aja, misalnya tasnya warna putih, berarti desainnya warna hitam saja kah, atau merah saja kah, gitu, atau biru saja gitu. Oke, nah ini dari Kak Richel, sorry. Itu untuk yang workshop hari ini harus pakai desain yang beda ya, nggak boleh kayak yang buat competition. Oh boleh sama. Boleh sama. Iya, boleh sama. Nah, itu Kak Joen ada Kak pertanyaan Joen ada 2 konsepnya. nih. Boleh ada tema tentang masalah sosial. Gimana kali? Kita temanya udah ada kan ya? Spesifik Iya. ya. Cheers to nature. Kalau Cheers to ini nature. untuk yang hari ini ya Kak. Hari ini ya lebih ke sama ya kali. Sorry. Sama temanya Ini sama sama. dengan Ecobag Design Competition yang sedang berjalan tentang Cheers to Nature Cheers to gitu nature ya. intinya. Jadi silakan dieksplor idenya, konsepnya dengan tema seperti itu. Cuma pesertanya yang kali ini yang challenge ini kita bebaskan untuk umum. Gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya ada di sini peserta yang usia SMA, challenge-nya mau dijadikan competition, jadi satu desain yang sama buat dua event. Silakan ya, misalnya kalian nih masih kelas 2 SMA, kelas 11 gitu ya. Aku mau ikut challenge-nya, aku mau ikut lombanya, boleh. Tapi desainku cuma satu, bisa. Gitu. Ya, jadi submit ke link yang ini, nanti submit lagi ke link yang lomba. Jadi memang kita sengaja bedain ya, karena kan apa namanya 2 event sebenarnya. Tapi khusus untuk teman-teman yang SMA, SMK sederajat atau maksimal 19, desain kalian jadi bisa ikut 2, bisa ikut challenge-nya aja, sama bisa ikut competition-nya. Tapi kalau yang usianya di bawah atau di atas itu hanya bisa ikut challenge-nya saja.
Yang submitnya Oke. jam 2 siang ya Kak Alif ya. Iya betul jam 2 siang. Nah, terus ditanya juga nih, apakah boleh ramai dan mencolok? Apa? Boleh Mungkin dong, boleh temanya banget ya. Apa? Sesuai tema Bebas. ya. bebas ya. Ya. Yes. Konsep cheers to nature-nya itu mau disimbolkan atau dipersepsikan sebagai sesuatu yang ramai, sesuatu yang ceria gitu ya, sesuatu yang penuh hingar-bingar silahkan. Oke, ini ada dari Kak Kolbi. Kak, aku baru lulus tahun lalu, boleh ikutan lomba Ecobag nggak? Kak Kolbi, usianya maksimal 19 Kak. Kalau misalnya Ya, kakaknya lulus tahun lalu, masih gap year atau baru kuliah dan usianya baru 18 atau baru tahun ini 19, boleh Kak. oke. Ada dari Kak Raihana Adelia. Kak, kalau aku em, mau kirim desain Ecobag competition kedua di beda Google Form, apakah boleh? Mau Hmm. kirim desain Ecobag competition kedua. Oh, kemarin udah ikut lomba, boleh, Ah, boleh. boleh ya? Nanti Oke. kalau enggak kakaknya ada di WhatsApp grup kan, atau nanti kakaknya bisa tanya ke PIC lomba ya, Kak Najwa. Mungkin kita takutnya salah menangkap pertanyaannya Kak Ya. Raihana, gitu ya. Ya, nanti boleh ditanyakan lagi. Maksudnya apakah dulu kakak udah pernah submit nih, udah pernah isi Google Form udah submit kalian, terus sekarang pengen lagi gitu. Hmm. Silakan, silakan. Jadi boleh ya, gitu. Oke, nah terus ada dari Kak Ayesa. Kak, kalau kita ngirimnya bentuk mock-up pantas apa boleh? Apa gimana, Kak? Dalam bentuk file tapi ya Kak Esa ya. Boleh, boleh. Tapi kalau terpilih sebagai pemenang, mungkin kita tetap butuh file mentah atau sebelum di placing ke tas ya. Ya. Kalau menurut Kak Esa itu akan lebih membuat desainnya bisa lebih jelas gitu dengan cara menampilkannya di mockup gitu. Boleh. Nah, Oke, yang lalu penting kita semuanya bentuk file ya, jangan ada yang kirim tas punbon pakai JNE gitu maksudnya. Atau kirim kertas drawing, kemudian dikirim dengan paket, jangan ya, tolong. Tetap berupa file dan disubmit bersama semua persyaratan lomba, data biodata ya, data diri teman-teman di dalam satu Google Form. Oke, aku lanjut. Dari Kak Tiffany, apakah desainnya perlu ada penjelasan untuk desain Ecobag yang Lawson? Hmm? Ada Ini kan ya Kak ya? Ada kalau ya nggak salah di Google Form ada memang ada diminta untuk ada kolom ya ceritain, untuk menjelaskan untuk ceritain konsep tentang desainnya. kenapa desainnya dibuat seperti itu gitu. Betul. Lalu dari Kak Aiko nih, Kak, di desainnya boleh ada signature nggak? Nah, ini nih. Signature, oh mau dikasih ini. Nggak apa-apa sih. Nanti kebijakan Lawson ya untuk apakah signature-nya harus di take out diganti dengan created by atau design by gitu ya. Nah, kalau sekarang dicantumkan signature untuk kalian mau itu sebagai penanda aja, silakan. Tapi kalau nanti ada kebijakan, bisa kalian terpilih jadi pemenang, harus dihapus gitu ya, diganti dengan tulisan yang sesuai penamaannya Lawson, nggak apa-apa ya. Gitu sih. Oke. Nah, oke, ini ada dari Kak Jowen lagi. Nanti dia akan bikin sekarang. Apakah nanti Kak Najwa bisa jawab fast respon? Oke, nanti ini ya kita tetap provide ya untuk pertanyaan-pertanyaan atau akan tetap bantu. Ya. Oke. Nah, ada ini lagi ya. Apa kita bantu remind lagi nih teman-teman untuk pengumpulan karya 101 Design Challenge hari ini itu teman-teman bisa langsung klik link bit.ly-nya aja. Nanti pengumumannya itu jam 3 sore dan maksimal pengumpulan itu jam 2 siang ini. Atau bisa juga untuk join grup WhatsApp-nya nih teman-teman tinggal klik aja mungkin ada yang belum masuk gitu ya. Bisa langsung masuk aja gitu. Oke. Nah, kira-kira mungkin dari Kak Jasmine atau Kak Olin gitu ada mungkin mau nge-sharing lagi tentang Dari desain aku cukup, Kak Alif. dari Kak Olin mungkin. Oke, atau mungkin Nanti dari teman-teman. materi PDF-nya kita share ya, Kak Alif ya. Iya, Biar Ya. teman-teman bisa baca-baca lagi. betul. Mm-mm. Oke. Kita masih ada ya Kak. Oh, Oh, ini ini ada ada pertanyaan dari YouTube ya. ya dari Masih bisa Ignatius ikut Kak Pratama. lombanya Kak Alif? Bantuin jawab. Oke, Ada untuk 2 itu lomba kita berarti ya hari ini. ya
Kalau yang hari ini itu kan challenge. Nah, itu maksimal pengumpulan jam 2, sedangkan untuk yang Ecobag Design Competition itu 17. tanggal 17 Juli. Nah, lalu apakah ini hanya untuk anak SMA aja? Untuk yang tanggal 17 Juli yang Ecobag Competition itu SMA, SMK dan sederajat. Tapi kalau untuk challenge hari ini itu bisa untuk semua. Jadi yang ikutan, yang mungkin ada yang SMP atau SMA, SMK sederajat, Iya. atau mungkin tadi kan ada yang kuliah juga ya Kak Ulin ya. Ya, ada yang udah kerja juga, Ada gak yang udah apa-apa. kerja juga, itu bisa banget untuk ikutan. Untuk yang hari ini ya, kalau untuk yang 17 Juli, khusus untuk SMA, SMK atau sederajat. 17 Juli itu maksudnya deadline ya, Deadline-nya Kak. ya, Jadi deadline-nya ya. kalau mau kirim hari ini boleh banget gitu, tapi Eh, terakhir 17. Oke, terakhir banget nih tanggal 17 Ya. Juli gitu. Oke, kita mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi nih, boleh nih. Kita masih open for Mm-mm. discussion. Atau Kak Tio ada yang di YouTube, ada yang Mm-mm. masih tanya. Silakan, silakan. Mungkin, mungkin, oh ya, Oke. oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang atau mungkin mau sharing-sharing tentang desainnya. Oh ya, jangan lupa juga nih teman-teman. Oh ini sama nih, form feedback dan pengumpulan karya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya tadi agak bingung gitu ya, ini ngekliknya gimana, itu bisa langsung scan aja dari HP. Nah teman-teman bisa langsung scan yang ada di layar untuk mengisi feedback feedback acara hari ini dan pengumpulan karya yang tadi udah kita infokan tentang challenge hari ini. Gitu teman-teman. Nah, silakan aja langsung boleh untuk ngisi feedback dan mengumpulkan karyanya. Ada dari Kak Narzo, Kak temanya bebaskan Cheers to Nature ya tadi ya. Jadi sebutin. Terus kita berikan e-sertifikat Oh ya, ya, teman-teman. sertifikat juga Untuk ada. semua yang jadi peserta challenge hari ini dan juga competition, untuk jadi peserta saja kita berikan certificate of attendance ya, atau Ya, kehadiran atau kepesertaan. Tentunya kepesertaan. nanti kalau menang dapat sertifikat kemenangan lagi. Tapi kalau yang hari ini untuk peserta kalian kita berikan e-sertifikat. Jadi kalau teman-teman yang misalnya dibutuhkan untuk di sekolah, di kampus atau di pekerjaan, mudah-mudahan ini bisa bantu ya prestasi ikut lomba. Oke, nah teman-teman silakan untuk mengisi form feedback dan pengumpulan karyanya ya. Oke, Jadi selain voucher Kak masih belanja, selain voucher belanja yang Alif ya, yang pasti Lawson berikan betul. voucher belanja. Lawson tuh ada di mana aja coba? Tapi rata-rata kayaknya teman-teman di sini ada nggak sih yang di luar Jabodetabek? Aku kepo nih. Oh iya, Yang benar-benar. hadir di sini ada nggak yang di luar domisilinya tinggalnya di luar Jabodetabek? Adakah? Tapi Lawson ada nggak sih Kak di luar Jabodetabek? Belum ya? Kayaknya belum ya. Belum ya Lawsonnya. Oke. Oh ini ada dari Oh, Sukabumi. Sukabumi. Nanti coba Oke. dicek ya, kakaknya bisa lihat di Instagramnya Lawson ya, Lawson Indonesia. Ada Ya, ya di benar. link tree-nya itu cabang Lawson ada di mana aja. Wah, ada yang Ada Surabaya, Surabaya. Kak Maria. Oh iya nih, Smart Partneran Surabaya nih tadi aku Mm-mm. sempat lihat. Tapi tenang Kak Maria, kalau ikut lomba nanti menang, hadiahnya eh, pasti sampai ya. Kalau Kak Marianya nggak bisa hadir, nanti kita pengumuman pemenang itu pemberian hadiahnya di MNP Fest ya, kakak-kakak yang nanti ikut lomba Ecobag Competition. Jadi yang dekat dengan kampus MNP di Gading Serpong atau sekitarnya, pokoknya masih Jabodetabek, bisa datang di tanggal 3 Agustus nanti penyerahan hadiahnya. Jadi kalau yang jauh jangan khawatir, hadiahnya juga akan sampai. Atau kalau yang lagi mau main-main ke Gading Serpong walaupun jauh, boleh, boleh banget. Oke, teman-teman. Nah, kita juga tetap masih ngasih waktu nih ya sampai jam 11.45 untuk teman-teman submit untuk yang challenge hari ini gitu. Jadi karena kita masih banyak waktu, jadi teman-teman mau isi form feedback dan pengumpulan karya itu bisa kita tungguin sampai 11.45, jam 11.45 gitu. Di Zoom ini gitu ya, teman-teman. Tapi Oke. kalau submitnya bisa sampai jam 2 siang ya Kak ya? Kalau submit pengumpulan Ya. karyanya itu sampai jam 2 siang maksimal banget itu ya.
Jadi kalau bisa sebelum jam 2 tuh udah ngumpulin lah. Jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet karena lebih dari jam 2 nggak akan terhitung ya, Kak ya. Iya. Begitu. Oke, siapa lagi nih mungkin ada yang Jam dari 2 luar siangnya Jabodetabek? waktu Indonesia Barat ya. Oh iya dong. Teman-teman sini ada Indonesia Tengah atau Indonesia Timur gitu, tolong jam Di 2 penyesuaian. jam 14.00 WIB. Betul. Siapa lagi nih mungkin ada yang dari luar Jabodetabek nih, Atau di teman-teman? luar WIB. Nanti untuk pemenang webinar sini diambil berapa pemenang ya? Panitia kita akan ambil berapa pemenang ya? Aku lupa Kak, nanti disampaikan ya di grup ya. 3. Kita akan ada 3 pemenang. Oh, 3. Untuk ke Richel kita akan ada 3 pemenang ya. Oke. Siapa lagi nih mungkin yang mau ngobrol-ngobrol atau mungkin mau Ya, bertanya kita stay masih sekitar hampir 20 menit lagi ya di sini. Betul. Silakan teman-teman yang masih mau nanya atau mau meninggalkan Zoom untuk bekerja, membuat desain, silakan. Oh, ada yang dari Bali, Kak Florencia. Dari Bali jauh juga ya, Kak. Nggak apa-apa, Kak, ikut kalau masih apa? SMA atau SMK ikut competition. Kalau sudah bukan siswa SMA SMK atau malah lebih muda, bisa ikut challenge-nya aja. Oh, ini kalau dari Bali kan berarti Tapi dari Bali nggak ada itu ya? apa tuh? Coba Kak, maksudnya aku penasaran. Memang kita Lawson nggak ada ya di Bali. Kalau nggak kakaknya nanti bisa ikut nggak? Maksudnya nggak bisa pakai lah nanti voucher Lawsonnya. Soalnya kita kasihnya voucher belanja di Lawson. Iya nih. Coba-coba. Lawson di Kira-kira Bali. ada nggak ya? Lawson di Bali, Kartika Plaza Bali. Oh, ada ya? Oh, Ada, berarti Kak. ada nih kalau sampai di luar Di Denpasar, Jakarta. Kak. Jadi silakan di search coba yang kota asalnya di luar Oh, siapa tahu Jabodetabek. ada gitu ya. Lawson misalnya Lawson di Palu ada nggak gitu? Ini tadi aku googling Lawson di Bali ada di Kartika Plaza. Lawson di Manado ada nggak? Coba. Mungkin Nggak ada di Manado. nggak ada ya. Tadi mungkin ada yang di Sukabumi, Surabaya. Jangan lupa coba cek lagi ya. Apa Lawsonnya ada. Kak Olin. Ini ada Kak Liston. Ya, Kak Liston. Nah, Say ini hi ada dulu perwakilan dari Lawson nih, Lawson. Kak. Gimana, Kak Liston? Apakah Lawson ada di... Ya, Bener nggak sih tadi aku googling di tentang Bali Lawson ada? ya. Memang itu yang untuk sekarang memang kita Lawson gerainya baru di Pulau Jawa, Kak. Oh, oke, Dulu Kak. pernah memang di Bali, tapi sekarang masih belum Lagi di ini dulu, ya, tidak aktifkan dulu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita buka lagi di luar Jawa seperti Bali dan Sulawesi begitu. Iya, Nah, iya. terkait voucher itu nanti kita sesuaikan aja untuk yang menang dari luar Jawa nanti kita kasih yang voucher Alpha Group begitu. Oh, oke. Nah, itu berarti ada apa namanya? Kesempatan nih ya kakak-kakak yang Ya, di bisa. luar Jadi Jawa. kita bisa buka kesempatan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan Iya. ikutin aja challenge ini kalau memang. Terima kasih Kak Liston untuk Gitu. konfirmasinya gitu ya. Jadi silakan dimanapun kalian kalau menang challenge ini tetap dapat voucher belanja karena Lawson dan Alpha satu grup, jadi ditukar. Kalau yang nggak ada Lawsonnya dapat yang Alpha ya. Oke, ini ada informasi lagi nih. Untuk yang daftar Eco Bag Design Competition hari ini sampai besok bakal dapat hadiah lagi. Jadi beda sama yang challenge sekarang ya. Nanti akan ada hadiahnya beda lagi nih. Banjir hadiah ini ya. Banjir hadiah nih kita. Lawson baik banget ini ngasih banyak hadiah. Jadi teman-teman silakan langsung daftar aja atau kalau bingung di sini ada kakak-kakak panitia nanti boleh langsung di chat aja ya. Atau join Terutama grup ada aja ya, join atau WhatsApp join grup. Nanti pasti akan banyak banget informasi di situ. Iya. Oke. Join grup aja yang mau ikutan competition. Nanti kalau yang mau ikutan hanya di challenge mau keluar grup setelah itu boleh. Tapi kalau yang mau stay karena masih banyak yang mau ditanya sampai deadline 17 Juli silahkan stay di grup gitu ya. Apa namanya? Tadi ada hadiah lagi ya Kak Alif ya. Kalau peserta lomba Ecobag Design Competition submitnya kapan Kak Alif? Maksimal? Eco Bag Design Competition itu sampai 17 Juli. Enggak, yang kalau dapat hadiah voucher tadi hari ini.
Ya, untuk yang hari ini dan besok. Untuk yang daftarnya hari ini dan besok. Itu akan dapat hadiah lagi. Jadi memang Ya, lagi jadi banjir hadiah yang ya hari ini ya. ya kita encourage, kita dorong teman-teman SMA SMK sederajat yang mau ikutan lomba Ecobag Design Competition. Hari ini ada kesempatan dapat voucher lagi. Jadi Betul. vouchernya bisa 2, satu dari challenge, satu dari kompetisi. Banyak Nah, hadiah hari ini ya buat teman-teman. ada pertanyaan nih dari Kak Mabel Graciela. Halo Kak, mau tanya lagi, apakah kita boleh minta feedback session untuk desain kita dari Lawson Challenge hari ini? Boleh banget ya untuk feedback session ya. Maksudnya gimana ini? Ini mungkin mau diminta tolong kayak dikasih lihat gitu untuk desainnya kira-kira udah oke atau belum. Oh, boleh. Silakan mau gimana? Mau lewat WhatsApp atau mau lewat Hmm. mana? Boleh. Mumpung masih ada waktu nih, kita bisa banget untuk kalau Kak Mabel mau feedback session untuk desain, silahkan banget. Mungkin mau dikirimkan di grup WhatsApp atau mungkin ada yang nanti ada share Atau mau screen. japri panitianya misalnya kan, supaya bisa dilihat sama Kak Jasmine, Kak Olin, lihat dikasih komen boleh. Kapan lagi nih ada challenge bola asistensi kayak gini ya? Iya, ini ada pertanyaan lagi Ini nih nggak Kak. pernah ada loh kayak challenge yang dikasih kesempatan boleh asistensi. Dari Kak Gina. Apakah untuk penyampaian konsep dari desain yang sudah dibuat ini sangat berpengaruh terhadap penilaian? Hmm, biasanya kita melihat konsep sih, gitu ya. Jadi nanti tergantung ini ya, apa namanya dari karya-karya yang masuk itu eh, kita nanti punya pertimbangan sebagai juri gitu ya. Konsepnya seperti apa gitu ya. Jadi tadi apa ya dipertimbangkan sih Kak. Jadi kadang-kadang gini konsep yang bagus, yang keren, tidak dieksekusi dengan baik juga belum tentu menghasilkan kemenangan gitu istilahnya ya. Sebaliknya mungkin konsepnya tidak terlalu kuat, tapi dieksekusi dengan baik mungkin dia jadi menang karena at the end kan kita melihat bagaimana dia akan karya itu akan dipakai ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ya itu kadang-kadang dalam pertandingan itu kan kalian nggak tahu musuhnya siapa ya. Ketika kalian membuat sesuatu dengan baik eksekusinya, kemudian ada satu lagi yang buat baik eksekusinya, konsep juga baik, kira-kira yang dimenangin yang mana? Kayak gitu lah ya, kira-kira ya. Dalam kompetisi kan kita nggak tahu saat itu kalian berada bersama siapa aja. So do your best, konsep yang baik, eksekusi yang baik. Oke, ini oh ya untuk kontaknya nanti mungkin ke Kak Najwa ya. Boleh dibantu ya. Oke, kita masih oh ya ini untuk ikutan One on One Design Challenge jangan lupa ya teman-teman untuk isi form feedbacknya lagi. Yang buat yang belum isi form feedback silakan diisi dan bisa ngumpulin karyanya ke situ juga untuk challenge yang hari ini. Kak Nah, Mabel tadi nanya apa tuh Kak Alif? Kalau mau nanya-nanya panitia, ya kontaknya ke siapa? Bisa ke Kak Najwa. Kak Najwa di sini boleh dicari ada di mana tadi? Ada langsung di chat aja. Oh ini ada dari Kak Fauzan. Aku mau tanya lagi Kak, untuk pengumuman kan di MNP Fest, berarti harus punya tiket MNP Fest atau pesertanya boleh datang atau pemenangnya aja atau gimana Kak? Oke, jadi gini, karena MNP Fest itu kan sebenarnya buat umum ya, siapapun boleh ikut gitu. Jadi justru kita mengajak teman-teman hadir nih di MNP Fest. Jadi menang atau tidak menang pasti kita welcome banget kalau kakaknya mau datang karena acaranya banyak, ada talk show yang bagus-bagus terutama teman-teman yang minat di musik konser gitu ya, itu talk show-nya dari pakar-pakar konser musik gitu ya. Kemudian ada apalagi ya Kak Alif acara konsernya ada spesial harga tiketnya berapa ya di sini ada panitia MNP Fest gak? Nah nanti abis ini makanya Oh teman-teman ada ya. Atau jangan ini pergi mau dulu nih. dikasih sekarang waktunya buat kakak. Sebentar lagi Oh biar bentar makin lagi. penasaran. Ini ditunggu dulu ya. Tapi yang pasti kalau ke MNP Fest silakan aja. Kita dari 1 sampai 3 Agustus hari Kamis sampai Sabtu boleh datang. Kita Ya. full day ya dari pagi sampai sore. Kalau pemenangnya diumumkan nanti jam tepatnya kita akan pasti Oh, reach pemenang ya. Kalau yang dihubungi sama panitia itu berarti salah satu finalis atau pemenang. Tuh. Jadi rencananya kita akan mencari 20 finalis untuk dipamerkan karyanya di MNP Fest.
pemenangnya nanti diumumkan dari 20 itu kita ada 4 ya pemenangnya, juara 1, 2, 3 dan 1 favorit itu diumumkan di hari terakhir MNP Fest 3 Agustus hari Sabtu, nanti jamnya menyusul. Betul. Nah, tentang MNP Fest sendiri ini nanti akan ada yang apa ya, nyeritain tentang MNP Fest secara Ya, komplit dari menjelaskan. habis ini ya, sesinya habis ini. Jadi teman-teman sambil nunggu kita boleh isi form feedback yang lagi nih dan pengumpulan karyanya. Kita tunggu sampai 3 menit lagi. Nah, ini udah dicat terus nih sama kakak panitia MNP. Nah, yang tadi yang kakak-kakak mau nanya panitia ada di mana, siapa, nomornya berapa, mungkin tolong join grup WhatsApp dulu aja ya, gitu ya, untuk Betul. mempermudah komunikasi di situ. Buat yang belum join grup WhatsApp bisa langsung Mm-mm. join dulu aja. Itu. Oke, dan ini juga linknya tuh ada 2 ya teman-teman, yang link di atas itu tentang Zoom webinar hari ini, challenge untuk yang hari ini itu isi form feedback dan pengumpulan karya, dan juga ada yang kompetisi desain atau yang desain competition tadi yang dibuka sampai 17 Juli 2024, yang daftarnya itu di linktree/mnp.fest2024. Nah, itu yang untuk desain competitionnya itu. Mungkin bisa ditampilin nggak sih Kak Alif? Ditayangin kayak apa Instagramnya MNP, terus ada link tree-nya live gitu, biar teman-teman kebayang. Susah nggak kakak panitia MNP Fest lah yang, atau nanti mau sekalian boleh-boleh. Maksud Nanti aku biar sekalian. biar kebayang ada di Instagram, terus klik mana-mana. Nanti mungkin dari ininya Dari nih, panitia ya, MNP dari Fest ya, panitia. dari kakak-kakak mahasiswa MNP nih, panitianya. Atau nanti pokoknya intinya grup join di grup WhatsApp-nya juga aja yang penting, Oke, iya, iya biar bisa. tahu informasi lengkapnya Mm-mm. juga gitu. Oke, habis ini teman-teman akan dapat informasi tentang MNP Fest yang dengar-dengar sih katanya seru banget ya. Tadi kan udah di-spill dikit nih sama Kak Olin nih. Ada talk show, ada apa, konser juga. Nah, aku mau manggil nih Kak Joshua. Di manakah Kak Joshua? Perwakilan panitia MNP Fest 2024. Silakan Kak Joshua. Halo Kak Alif. Halo Kak Joshua, apa kabar nih? Ah, puji Tuhan baik. Mantap. Katanya nih MNP mau ada apa sih, MNP Fest 2024 nih. Boleh nggak nih ceritain ke teman-teman semua nih tentang MNP Fest 2024? Silakan Kak. Oke baik, terima kasih Kak Alif. Jadi sebelum aku menjelaskan, aku perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku dengan Kak Joshua. Aku selaku panitia dari MNP Fest. Jadi MNP Fest ini merupakan event pertama dengan mengusung tema Unity in Diversity yang menggambarkan kolaborasi mahasiswa dari program studi ialah jurusan Digital Animation, Event Management, E-commerce Logistik, dan tujuan kami menjadikan event ini yang akan diselenggarakan tiap tahun. Tentunya kami panitia akan memberikan yang terbaik di tahun ini dengan kegiatan program yang akan dihadirkan, mulai dari musik performance, interaktif talk show, competition, interaktif exhibition, dan bazar. Selain itu, konser musik MNP Fest berkonsep In the Garden yang akan memberikan pengalaman berbeda. Ini konsep pertama di daerah Gading Serpong. MNP Fest menawarkan pengalaman musik yang berbeda di mana penonton tidak perlu desak-desakan, menikmati musik lebih dekat dengan musisi, dan menikmati duduk di hamparan rumput yang luas. Aku izin share ini ya, Kak, apa namanya? Silakan, Proposal silakan. ya. Silakan. Betul. Nah, ini Untuk silakan. venue MNP Fest nanti di kampus Multimedia Nusantara Politeknik yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2024. Untuk begini gambarannya, nanti ada di hamparan rumput luas di sebelah kanan kampus MNP Fest, Multimedia Nusantara Politeknik. Ada stage-nya konser dan ada tenan juga, dan juga kita memiliki beberapa traditional games. Dan selanjutnya, nah ini untuk musisi yang akan hadir, yang akan memeriahkan di MNP Fest itu ialah ada Iggy Top, Dere, dan Pusakata. Pasti teman-teman tahu dong Iggy Top. Nggak kalah seru dong, ini tapi seru banget. Dan selanjutnya
Untuk competition nih, untuk teman-teman yang mungkin tertarik dengan competition lain, kita ada juga nih menawarkan coswalk buat teman-teman suka memerankan anime sesuatu dan lain-lain. Dan juga kita ada Lawson Eco Back Design. Dan juga kalau teman-teman suka punya hobi dance, boleh banget nih ikut dance. Dan juga kalau teman-teman juga punya plan bisnis, bisa ikut juga bisnis plan. Dan juga teman-teman kalau punya hobi videografi, fotografi, atau membuat film pendek nih, boleh nih ikutan short movie. Dan juga nggak kalah menarik, ada juga competition e-sport. Dan e-sport ini terbagi dua, terdiri dari Mobile Legends dan Valorant. Nah, untuk posternya seperti ini. Nah, nggak kalah seru nih. Untuk interaktif talkshow dimeriahkan beberapa industri konser dan visual musik Indonesia dengan menghadirkan langsung para pembicara yang merupakan expert dan berpengalaman di industri konser dan juga festival musik terutama di Indonesia. Ada menghadirkan 6 narasumber yang akan hadir nanti di Festfan tanggal 1 sampai tanggal 2 Agustus. Oke, segitu aja. Terima kasih Kak Alif. Oke, thank you Kak Joshua. Berarti ini bakal seru banget nih, karena ada talk show, ada konser juga gitu ya. Tadi boleh diulang Kak untuk tanggalnya Kak? Oke, untuk tanggalnya reminder lagi tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2024. Oke, nanti akan ada artisnya siapa aja nih? Nah, untuk artisnya akan dimeriahkan oleh Igito, Dere, dan Pusakata. Nah, kalau talk show-nya sendiri, narasumbernya siapa lagi? Itu narasumbernya ada 6 nih Kak. Ada 6 ya. Ya, Pokoknya, untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di Instagram festfan.mnp. oke, berarti ini bakal daging banget nih ya, obrolannya ya. Lebih daging banget. Oke, Dan nah, teman-teman yang belum follow Instagram MNP Fest, buruan follow ya. Nama username-nya mnp.fest 2024. Dan teman-teman yang mau beli tiketnya sekarang, bisa mampir ke Instagramnya dan ada di bio-nya melewati Guers Ups. Teman-teman di situ bisa membeli tiket talk show dan musik konsernya. oke, nice, keren banget. Thank you banget Kak Joshua untuk MNP Fest-nya. Semoga teman-teman di sini tertarik ya untuk datang ya. Harus tertarik dong ya, masa enggak? Oke, nah terakhir nih teman-teman, Kak Alif mau ngingetin lagi untuk isi link link feedback teman-teman dan pengumpulan karya hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman untuk yang udah ngerjain karyanya, jangan lupa untuk maksimal itu jam 2 siang karena pengumumannya jam 3 sore. Sekali lagi teman-teman, untuk form feedback dan pengumpulan karyanya bisa langsung ke Bitly yang ada di layar sini teman-teman. Silakan teman-teman isi dan juga untuk pengumpulan karyanya. Nah, jadi Kak Olin dan Kak Jasmine, pokoknya tentang desain ini berarti yang penting banyak ini ya, banyak cari-cari referensi, terus Betul, doyan ngulik juga berarti ya. betul, betul. Iya, Oke, iya. Jadi keren. memang apa ya? Ya itu tadi kan di awal aku singgung mitos ya kalau hanya bakat harus punya bakat gitu loh. Tapi semua bisa dipelajari apapun itu gitu ya. Semua bidang seni kalau aku eh, percaya kita bisa bisa mencapai hasil yang apa ya? Bisa punya performa gitu ya atau punya kesuksesan di bidang itu. Penting kita latihan gitu sih. Jadi semua tuh nggak ada yang nggak bisa lah isinya. Yang sudah sekolah desain, sudah kuliah desain, tapi akhirnya nggak pernah mendesain ya hilang juga gitu kan, percuma gitu. Pernah jadi desainer bertahun-tahun, lalu berhenti juga bertahun-tahun ya harus mulai lagi juga gitu. Oke, kalau dari Kak Jasmine mungkin ada apa nih, kayak wejangan-wejangannya? Intinya jangan takut buat coba dari awal. Kalau misalnya kalian newbie banget di dunia perdesainan itu nggak apa-apa. Googling aja, cari tahu nih tutorialnya pakai Canva tuh gimana, pakai Adobe Illustrator tuh gimana, Photoshop tuh gimana. Karena zaman sekarang itu banyak banget loh free Alat pembelajaran bantu ya, Google di alat YouTube. bantu dan Betul, gratis ya. betul, betul. Jadi sering-sering aja cari di sana dan juga sebenarnya inspirasi itu
Bisa datang bisa enggak. Memang kadang juga aku sebagai seorang desainer itu ada yang namanya art block. Jadi ketika kita tuh sebenarnya nggak bisa mikirin nih idenya tuh nggak muncul gitu. Sebenarnya itu normal, hal yang sangat normal. Ya tenangin diri dulu, keluar rumah, jalan-jalan, cari. Sebenarnya inspirasi itu nggak hanya ada di media online ya, Kak Olin ya. Iya, Kalau betul. misal kalian Betul lagi banget. jalan sambil lihat kanan kiri, tiba-tiba tuh inspirasi tuh bisa muncul aja Iya, iya. gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah teman-teman. Intinya jangan pantang menyerah ya, Kak Olin ya. Ya, betul. Gitu. Justru kalau lagi blog tadi ya, art blog atau ini apa, Mm-mm. jadi buntu gitu ya, lagi mentok nggak ada Betul, ide, betul. kita ya jangan dipaksain juga gitu. Jadi tadi kita Mm-mm. keluar, kita jalan-jalan. Nah, di saat itulah biasanya ide itu bisa kita petik atau kita ambil dari manapun gitu. Ngelihat gedung gitu yang Betul, kadang-kadang tiap hari kita lewatin, tapi di satu saat dia bisa beri kita ide baru gitu. betul inspirasi baru. Kita ngobrol sama temen aja misalnya, gue lagi butuh ide nih, ajak ngobrol. Tapi mungkin Mm-mm. ngomonginnya jangan ngomongin desain itu ya, kita ngomongin makanan, Mm, kita ngomongin hobi kita yang lain gitu. Bisa betul. bisa kadang-kadang ketika kita switch gitu ya, atau kita Mm-mm. refresh gitu, itu bisa muncul. Betul. Ide itu datang dari mana saja, dari tempat yang tidak terduga juga. Gitu. Jadi jangan takut gitu tadi ya, seperti Kak Jasmine bilang, coba aja gitu ya. Untuk jadi pemenang atau untuk jadi berhasil itu ya memang butuh waktu gitu ya, nggak ada yang instan ya. Kalau ada yang dibilang beginner's luck nih, misalnya pertama kali ikut lomba langsung menang gitu ya, terus abis itu kalah misalnya gitu ya, itu wajar gitu kan. Karena ada yang kita pertama ya kemenangan itu kan memang bisa karena kita punya kapasitas, kemampuan, bisa juga karena pada saat itu orang-orang yang bagus nggak ikutan, jadi kita menang Betul. ya kan. Ya, ya. Hmm. Oke, thank you Kak Olin dan Iya, Kak sama-sama. Jasmine. Sama-sama. Untuk materinya hari ini seru banget. Dan teman-teman balik lagi, aku mau ngingetin lagi untuk form feedbacknya jangan lupa diisi. Dan juga teman-teman bisa dapat voucher belanja hingga 250 voucher belanja Lawson hingga Rp250.000 untuk 3 orang beruntung. Dan akan diumumkan jam 3 sore di grup WhatsApp yang tadi udah dikasih tahu ya untuk join gitu. Oke teman-teman, kita hari ini sudah selesai, tapi sebelum selesai boleh kita uh, buka dulu kameranya ya, open cam ya, karena kita mau foto bareng nih. Dalam hitungan 1, 2, 3, senyum. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi kali ya. Sekali lagi deh, biar pas. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Thank you. Terima kasih semuanya, Kak Ali, Kak Jasmine, teman-teman panitia MNP Lawson, Terima kasih semuanya. dan semua yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai bertemu dan jangan lupa karyanya ya. Nanti kalau ada yang mau ikutan hari ini maksimal jam 2. Karena akan diumumkan jam 3. Begitu. Terima kasih semuanya.